Bab 1081. Tidak, kata Li Jing sambil melirik Cui Lizu dengan dingin. Saya sudah melaporkan situasi tersebut dan meminta dinas rahasia untuk mengambil kasus tersebut dari kelompok investigasi khusus. Namun, karena alasan yang tidak saya ketahui, permohonan saya ditolak, dan pejabat yang lebih tinggi bersikeras membiarkan Zhao Yu melanjutkan penyelidikan. Mereka bahkan tidak mau repot-repot memberikan pembenaran apapun. Akibatnya, saya sekarang berada dalam situasi yang canggung. Satu-satunya pilihan saya adalah tetap berada di kelompok investigasi khusus yang tidak profesional ini, tidak dapat mengungkapkan siapa saya sebenarnya. Saya sangat marah, dan mengeluh kepada Xiao Hang karena frustrasi, Li Jing menjelaskan. Saya tidak menyangka dia begitu ceroboh dan menyuruh seseorang menculik Cui Lizu. Dia bermaksud memanfaatkan kebijaksanaan dan prioritas yang dimiliki dinas rahasia, untuk mendahului penyelidikan dan membuat Cui Lizu bicara. Selama Cui Lizu mengatakan yang sebenarnya, tidak akan ada lagi kebutuhan untuk kelompok investigasi khusus. Tetapi dia terlalu gegabah dan tergesa-gesa. Lanjutnya, saya masih berusaha memahami situasi ini. Selain itu, jika kami tidak bisa mendapatkan apapun dari Cui Lizu, kami akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu, saya segera menelepon Xiao Hang, menegurnya, dan menuntut agar dia melepaskannya. Oh, pikir Zhao Yu. Seolah menanggapi, Xiao Hang kembali sadar untuk kedua kalinya. Kalau begitu, Zhao Yu menunjuk ke arah para agen. Provokasi mereka adalah idemu, kan? Tentu saja, Li Jing mengangguk tanpa ragu. Xiao Hang mengacaukan rencanaku saat dia menculik Cui Lizu. Akibatnya, kalian berdua teralihkan dari tugas yang ada, dan malah mencurahkan tenaga dan sumber daya untuk mencari para penculik itu. Aku tahu bahwa Xiao Hang bertanggung jawab atas perencanaan penculikan Cui Lizu dengan cermat, dan bahwa Zhao Yu adalah detektif ulung. Kalau terus seperti itu, tinggal menunggu waktu saja sebelum rencanaku terbongkar. Itulah sebabnya aku memutuskan untuk ikut saja, sehingga semua masalahku bisa diselesaikan sekali dan untuk selamanya. Hah, kau memang kejam, kata Zhao Yu. Ia mengerti apa yang dimaksud Li Jing. Apa yang kau sebut sebagai, semua masalahmu, jelas-jelas kau maksudkan aku. Ya, Li Jing mengangguk. Kau pintar, kau benar, menyingkirkanmu adalah satu-satunya cara agar aku bisa melanjutkan rencanaku. Itu berarti dugaanku selama ini semuanya benar. Kata Zhao Yu. Kau ingin Xiao Hang menggunakan Cui Lizu sebagai alasan untuk memprovokasiku. Tujuan utamamu adalah membuatku marah dan membuatku berhadapan dengan tim dinas rahasia. Dengan begitu, aku akan membuat kesalahan dan dipindahkan dari kelompok investigasi khusus, sehingga keadaan menjadi lebih mudah bagimu. Dan tindakanmu yang sok suci itu dilakukan semata-mata untuk mendapatkan kepercayaan dari anggota tim lainnya sehingga setelah aku dipindahkan, kau dapat dengan mudah mengambil alih seluruh kelompok investigasi khusus. Lalu kau dapat perlahan-lahan menggunakan sihirmu pada Cui Lizu, kan? Zhao Yu tersenyum dan mengangguk saat berbicara. Sungguh cara yang hebat untuk membunuh 3 burung dengan 1 batu. Ketua tim Li memang aktris yang baik. Kau berpura-pura lemah dan lemah, haha, padahal sebenarnya kau serigala berbulu domba. Aku, Zhao Yu, telah meremehkanmu. Katanya. Tidak, sebenarnya, aku terlalu percaya diri dan terlalu berpuas diri. Li Jing berkata dengan serius. Aku membuat beberapa kesalahan saat memeriksa informasi yang telah kukumpulkan dan gagal menganalisis data secara menyeluruh. Disinilah aku mengacaukannya. Kalau saja aku lebih berhati-hati, aku tidak akan membiarkan Xiao Hang berhadapan denganmu secara fisik. Kenapa begitu? Zhao Yu bertanya sambil menggaruk kepalanya. Database mengatakan kau hanyalah lulusan akademi kepolisian biasa dan kau belum lama berada di garis depan. Li Jing menjelaskan. Semua anggota Secret Service adalah agen khusus profesional yang menjalani pelatihan ketat, jadi secara teori, tidak mungkin kau bisa mengalahkan mereka. Meskipun data menunjukkan bahwa kau adalah petarung yang terampil, kau tetap tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Xiao Hang. Li Jing memberitahu Zhao Yu. Jadi, jika kau benar-benar berhadapan dengan Xiao Hang secara fisik, kau tidak hanya akan dipukuli habis-habisan, kau juga akan dipindahkan dari kelompok investigasi khusus. Jika begitu,
rencanaku akan terwujud. Zhao Yu mencibir. Yah, sayang sekali. Sayang sekali aku meremehkanmu, aku tidak pernah menyangka kau sekuat ini. Begitu banyak agen, dan tidak ada satupun yang bisa menghalangimu. Kata Li Jing. Apa yang kau bicarakan? Seru Xiao Hang dengan marah, masih terbaring di tanah. Apa kau tidak melihat? Mereka jelas menggunakan semacam jebakan atau tipu daya. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa kalah darinya? Dan jatuh tepat ke dalam jebakannya. Xiao Hang menunjuk ke langit-langit yang retak sambil mengusap kepalanya yang kesakitan. Ketua tim, kata agen khusus di samping Xiao Hang. Mengingat perilaku Zhao Yu yang kasar dan agresif, para agen mencoba menghentikan Xiao Hang untuk mengatakan apapun lagi. Lebih baik kau tidak mengatakan apapun lagi saat ini, apapun yang terjadi, itu tidak ada hubungannya dengan jebakan. Mereka menasihatinya. Mereka benar, karena bahkan Xiao Hang tidak sebanding dengan ledakan kekuatan yang ditunjukkan oleh Zhao Yu. Zhao Yu mendengus. Apa yang disebut pelatihan profesionalmu justru membuatmu seperti robot. Kau tidak akan tahu itu, aku, Zhao Yu, adalah seorang veteran berpengalaman. Naga liar sepertiku bangkit melalui pertumpahan darah. Hahaha, Li Jing terkekeh mendengarnya. Ia mengacungkan jempol pada Zhao Yu, memujinya. Seekor naga liar yang terbang tinggi dari pertumpahan darah. Tidak heran mereka memanggilmu detektif gila. Sungguh membuka mata. Hanya saja, Li Jing berhenti tersenyum dan berkata dengan dingin, aku tidak peduli apakah kamu seekor naga liar atau detektif gila, itu tidak mengubah fakta bahwa kamu telah kalah. Apa? Zhao Yu menggaruk kepalanya. Apa yang kamu bicarakan? Siapa yang kalah? Tentu saja, kata Li Jing sambil tersenyum puas. Karena kamu sangat pintar, kamu seharusnya tahu bahwa aku tidak peduli siapa yang menang dalam pertarungan, kan? Zhao Yu mengerutkan kening, tampaknya mulai mengerti apa maksudnya. Li Jing tertawa lagi. Zhao Yu, aku memang terkejut kau berhasil mengalahkan agenku. Namun justru karena kau telah memenangkan pertarungan, dan telah menghajar mereka dengan telak, maka semakin pasti kau kalah. Ini, pikirnya, semua agen yang hadir di tempat kejadian dapat merasakan sesuatu yang terjadi. Mereka begitu gugup hingga lapisan tipis keringat terbentuk di dahi mereka. Jangan lupa bahwa kami adalah dinas rahasia, bukan kelompok investigasi khusus yang menyedihkan itu. Bertindak di luar batas dianggap pembangkangan. Kalian ditakdirkan untuk kalah. Li Jing menjelaskan. Kau, Zhao Yu memikirkan situasi itu dengan saksama. Memang, ia tampaknya telah jatuh ke dalam perangkap Li Jing. Namun Zhao Yu bukanlah orang bodoh, ia tahu bahwa akan ada konsekuensi jika melawan dinas rahasia. Hanya saja, aku, Zhao Yu, bukanlah orang lain. Hehe, jangan lupa, aku punya ayah mertua yang berkuasa. Aku menantu Miao Kun, siapa yang berani menyentuhku? Zhao Yu berpikir dalam hati, Om. Zhao Yu menepuk dadanya sambil tertawa terbahak-bahak. Wahahaha. Tawanya sekeras guntur, mengejutkan Li Jing. Dia kemudian menatapnya dengan mata terbelalak sambil berteriak, Li Jing. Kau pikir kau sudah merencanakan semuanya, tetapi apakah kau tidak pernah menyadari mengapa kau tidak berhasil mendakwaku? Dan mengapa atasanmu bersikeras menggunakan aku, seorang pemimpin tim dari kelompok investigasi khusus? Apakah kau tidak bertanya-tanya mengapa? Oh, begitukah? Li Jing mengangkat alisnya dan berkata, Hei, Zhao Yu, kamu tidak mungkin berpikir untuk mengandalkan ayah mertuamu untuk membantumu. Aku sarankan kamu lupakan saja. Kamu tidak mungkin percaya bahwa Miao Kun masih akan menjaminmu setelah kamu melakukan kesalahan serius seperti itu. Jantung Zhao Yu berdebar kencang. Ia merasa agak kecewa. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa usahanya untuk mendapatkan keuntungan dari hubungannya dengan ayah mertuanya akan ditanggapi dengan ketidakpedulian seperti itu. Bab 1082. Kau benar-benar kenal ayah mertuaku? Tanya Zhao Yu. Dia mengerutkan kening karena bingung. Sebelumnya, meskipun dia bertanya-tanya tentang hubungan antara Badan Dinas Rahasia dan Dinas Rahasia, dia berasumsi bahwa ayah mertuanya, Miao Kun,
memiliki pangkat yang jauh lebih tinggi daripada Li Jing. Namun, dari nada bicara Li Jing, jelas terlihat bahwa pangkatnya tidak jauh lebih rendah daripada Miao Kun. Dia tampaknya tidak menghiraukan ayah mertuanya. Wanita ini, pikirnya, Zhao Yu memperhatikannya dengan saksama. Meskipun dia tampak memancarkan aura pembunuh, dia masih bisa terlihat seperti wanita yang pendiam dan lembut. Tampaknya ada sesuatu yang lebih dari sekadar yang terlihat pada pemimpin dinas rahasia wanita ini. Zhao Yu, dinas rahasia berbeda dari departemen biasa. Kami memisahkan urusan bisnis dan pribadi, kata Li Jing sambil melotot ke arah Zhao Yu. Teruslah bermimpi. Ayah mertuamu tidak akan bisa membantumu. Bersiaplah untuk tetap diskors. Kau wanita yang kejam. Cui Lizu menegur Li Jing. Ini tidak akan berakhir baik untukmu. Benar sekali, kata Liu Zanbing. Pada akhirnya, kita semua mengabdi pada negara. Mengapa Anda harus bersikap begitu kejam? Apakah hanya karena kita tidak sependapat? Bukankah itu sama saja dengan mengendalikan Anda? Salah, kata Li Jing tegas. Kalian tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Aku sudah memberi tahu pihak berwenang yang lebih tinggi tentang situasi ini. Masalah yang berkaitan dengan harta karun itu menyangkut gengsi nasional, tidak semua orang mengetahui informasinya. Meskipun telah terjadi pembunuhan, adalah suatu kesalahan untuk melibatkan divisi kriminal. Sekarang menjadi mustahil untuk merahasiakan masalah ini. Apakah kalian tahu seberapa serius implikasinya? Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah dipahami oleh petugas investigasi khusus. Pentingnya harta karun itu terletak pada keberadaannya sendiri, dan bukan hanya apakah harta itu dapat atau tidak dapat ditemukan. Ini, Zhao Yu berusaha memahami apa yang dimaksud Li Jing, tetapi mengalami kesulitan memahami seluk-beluk apa yang baru saja dikatakannya. Baiklah, tidak ada gunanya membicarakan ini lagi, kata Li Jing sambil mengambil ponselnya. Saya akan melapor ke atasan saya sekarang, kalian lebih baik menunggu tindakan disiplin dan tidak membuat masalah lagi untuk saya. Kau, Liu Zanbing dan yang lainnya marah, tetapi hanya bisa menatap Zhao Yu tanpa daya. Tidak ada yang menyangka Zhao Yu akan mulai tertawa histeris. Wahaha, dia menunjuk Li Jing. Tentu, laporkan ini. Silakan, katanya. Mari kita lihat apakah otoritas yang lebih tinggi akan percaya bahwa seorang petugas investigasi khusus sepertiku mampu menghajar agen khususmu dengan telak. Li Jing meletakkan ponselnya, berkata dengan dingin, menurutmu kami tidak berguna. Kami punya rencana untuk memasang 2 kamera tersembunyi dan mereka merekam semuanya, termasuk pelanggaran kode etikmu. Itu tidak benar, teriak Zhang Jingfeng. Mereka yang memulainya lebih dulu. Oh, begitukah? Zhao Yu terkekeh. Kalau begitu, sebaiknya kau lihat saja apa yang terekam kameramu. Katanya pada Li Jing. Apa? Seru Li Jing. Dia mengeluarkan ponselnya setelah mendengar ini, wajahnya memucat. Dia tercengang ketika meninjau gambar yang diambil oleh kamera. Tidak mungkin. Li Jing menatap Zhao Yu dengan tidak percaya. Bahkan jika kamu tahu, tidak akan ada cukup waktu. Bagaimana ini bisa terjadi? Detektor tak terlihat milik Zhao Yu telah dinyalakan sepanjang waktu. Ia telah menemukan 2 kamera tersembunyi sejak lama. Kehadiran merekalah yang telah meyakinkannya bahwa Li Jing adalah mata-mata. Namun, Li Jing benar. Meskipun ia telah menemukan kamera, Zhao Yu tidak punya waktu untuk menghadapinya. Karena itu, ia tidak punya pilihan selain menggunakan perintah peretas dan menghubungkan ponselnya dengan kamera. Ini memungkinkannya untuk mengendalikan sudut-sudut kamera dari jarak jauh dan memastikan tidak ada yang terekam. Lalu apa? Teriak Li Jing dengan marah meskipun terkejut. Ada begitu banyak saksi yang hadir sehingga penyangkalanmu tidak akan berarti. Novel B. Jen.com 1, 2, 3. Li Bei ini mulai menghitung jumlah orang yang hadir. Kedua belah pihak memiliki jumlah orang yang hampir sama. Kita semua telah menyaksikan agen-agen ini menghancurkan barang-barang dan melukai diri mereka sendiri. Keadaan saat ini tidak ada hubungannya dengan pemimpin kita Zhao. Ya, Zhang Jingfeng mengangguk dengan marah. Sambil menunjuk ke atap, dia berkata, mereka tidak cukup menghancurkan kantor. Mereka bahkan harus melubangi langit-langit.
Ya, Bung. Liu Zanbing dan Su Hai mengangguk. Kami semua melihatnya. Itulah yang sebenarnya terjadi. Jika kami tidak tahu lebih jauh, kami akan mengira bahwa sekelompok pasien baru saja melarikan diri dari rumah sakit jiwa. Kalian, Li Jing menjadi marah. Bagaimana kalian bisa bersikap seperti ini? Apa gunanya berdebat tentang ini? Baiklah, kurasa kalian tidak akan yakin sampai kenyataan situasi menamparkan wajah kalian. Li Jing mengangkat teleponnya sekali lagi. Aku akan melaporkan semuanya ke otoritas yang lebih tinggi sekarang. Mari kita lihat bagaimana kalian semua akan mencoba berdebat untuk keluar dari ini. Baiklah, kata Zhao Yu sebagai tanggapan. Dia ingin terus mengejeknya dengan kurangnya rekaman video, tetapi dia tahu tidak ada gunanya menangisi susu yang tumpah. Telepon mereka. Silakan dan telepon mereka. Jika kamu ingin situasi ini meledak, maka mari kita lakukan. Zhao Yu juga mengambil ponselnya, berkata, aku akan menelepon juga. Mari kita sebarkan ini agar semua orang tahu. Bagaimana kalau kita mengadakan konferensi pers saat kita melakukannya? Mari kita lihat bagaimana ini mencerminkan agen khusus, profesional, ini. Sialan. Zhao Yu menutup hidungnya dan melanjutkan. Kamu bilang aku keras kepala, tapi menurutku kamulah yang keras kepala. Kamu hanya bersikap tidak masuk akal. Apakah menopause datang lebih awal untukmu? Kamu pikir kamu siapa? Kamu penuh omong kosong, dan mempermalukan badan dinas rahasia. Kau, apa yang kau katakan? Tanya Li Jing sambil gemetar karena marah. Lihatlah cara bicaramu kepada orang lain, apakah kau yakin perilakumu pantas untuk seorang pemimpin kelompok investigasi khusus? Siapa yang peduli tentang itu? Yang penting adalah kemampuanku memecahkan kasus. Teriak Zhao Yu sambil menatapnya dengan mata terbelalak. Aku tidak seperti kalian, yang bersekongkol melawan rekan kerja dan rekan satu tim kalian sendiri. Dan kalian, sudah lebih dari 80 tahun dan kalian bahkan tidak dapat menemukan harta karun itu. Bukankah itu memalukan? Kalian pikir kalian hebat. Kau, beraninya kau mengkritikku. Kau, bibir Li Jing bergetar karena marah. Memangnya kenapa kalau aku mengkritikmu? Ini tidak apa-apa. Zhao Yu menunjuk ke arah rekan-rekannya sendiri. Ada apa dengan anggota timku? Apakah mereka menghalangi jalanmu? Apa yang dilakukan Xiao Cui hingga menyinggungmu? Ayahnya mungkin adalah raja pencuri, tetapi dia sudah berubah. Tidak bisakah kau memberinya sedikit kelonggaran? Dia memberikan kontribusi besar dalam kasus iblis. Ah, Ketua Tim Li, saya mungkin tidak mengerti kata-kata muluk Anda atau apa yang Anda khotbahkan, tetapi hukum tidaklah kaku. Kata Zhao Yu. Ya, saya akui bahwa cara saya menangani kasus dan keterampilan kepemimpinan saya mungkin masih kurang, tetapi orang-orang memang bisa berkembang. Saya bersedia menerima saran dan masukan Anda dengan rendah hati, dan berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan diri. Tetapi setidaknya mari kita mulai dengan langkah yang sama. Dengan melakukan ini, Anda benar-benar tidak masuk akal. Apakah kalian sudah puas sekarang? Zhao Yu menunjuk ke arah para agen yang telah dipukulinya. Lelucon ini seharusnya tidak pernah terjadi. Sudah jelas siapa yang bertanggung jawab atas semua ini. Mengapa kalian masih tidak menyesal? Kau, dada Li Jing naik turun karena marah. Sambil menunjuk Zhao Yu, dia berkata, siapa kau yang berani menguliahiku? Zhao Yu, tunggu saja. Aku akan membuatmu melihat siapa yang benar dan siapa yang salah. Tunggu saja. Ah, pahlawan, tolong temani aku saat aku mengejar mimpi indah ini. Ponsel Zhao Yu berdering tepat saat Li Jing berhenti berbicara. Ponsel Li Jing juga mulai berdering. Mereka berdua menjawab panggilan telepon sambil tetap menjaga kontak mata. Halo, Zhao Yu, apakah ini kamu? Sebuah suara berat terdengar dari ponsel Zhao Yu. Sialan, Zhao Yu berpikir, jantungnya berdebar kencang. Orang di ujung telepon itu sebenarnya adalah ayah mertuanya, Miao Kun. Ini, ya, ini aku, Zhao Yu menahan diri untuk tidak berteriak ayah mertua. Rasanya agak tidak pantas. Baiklah, jangan katakan apapun, dengarkan aku saja. Kata Miao Kun mendesak. Maafkan aku, menantuku yang baik, tetapi aku telah menyeretmu ke dalam urusan pribadiku.
Kudengar Li Jing telah dipindahkan ke kelompok investigasi khusus. Biar ku beritahu, wanita tsundere ini tidak bisa dianggap enteng. Dia adalah petugas yang bertanggung jawab atas tim dinas rahasia. Miao Kun memperingatkan, kau harus waspada terhadapnya, aku khawatir dia dipindahkan ke timmu karena alasan jahat. Tentang itu, Zhao Yu berkata dengan canggung. Sudah agak terlambat untuk membicarakan hal ini, bukan? Ah, benarkah? Tidak mungkin. Cepat sekali, kata Miao Kun, terkejut. Kau tidak melakukan apapun padanya, kan? Bab 1083. Kamu masih ingin bercanda? Tanya Miao Kun. Setelah Zhao Yu menjelaskan situasinya kepada ayah mertuanya, Miao Kun marah. Kamu melawan seluruh tim agen khusus sendirian. Kamu pasti bercanda. Apakah kamu membius mereka atau semacamnya? Tidakkah kamu tahu, agen manapun bisa melawan Torrengroff dan menghajarnya sampai babak belur? Tidakkah kamu ingat apa yang harus kamu lakukan untuk mengalahkan Torrengroff? Aku berkata jujur, sungguh, kenapa aku harus berbohong padamu? Kata Zhao Yu, mencoba meyakinkan ayah mertuanya saat dia bersembunyi di sudut kantor. Aku sedang marah tadi, jadi aku naik level dalam keadaan marah besar. Jangan bohongi aku. Satu-satunya alasan aku terpeleset di restoran hotpot waktu itu adalah karena usiaku. Berhentilah membual, kata Miao Kun serius. Aku tidak bisa membiarkan putriku bertunangan dengan seorang pembohong. Baiklah. Percaya atau tidak, Zhao Yu tidak punya waktu untuk ini. Baiklah, itu saja. Wanita itu ingin melaporkan apa yang terjadi pada atasannya sekarang juga. Dia ingin aku dikeluarkan dari kelompok investigasi khusus dan dikenakan tindakan disiplin. Menurutmu apa yang harus kulakukan? Kata Miao Kun canggung. Jangan khawatir. Kamu menantuku, tentu saja aku akan mendukungmu. Aku akan mencari seseorang untuk menjadi perantaramu sekarang juga. Menurutku, kata Zhao Yu sambil mengerutkan kening. Mengapa kedengarannya seperti ada makna tersembunyi di balik kata-katamu? Apa maksudmu dengan wanita tsundere? Apakah ada sesuatu antara kau dan wanita ini? Apakah dia melampiaskannya padaku karena kalian berselisih? Kau dan aku adalah orang-orang yang jujur dan terhormat. Kau tidak bisa melibatkanku seperti ini. Cek, tegur Miao Kun. Apakah aku orang seperti itu? Hanya saja, dia terbatuk. Jangan khawatir tentang ini. Ingat saja untuk tidak memperburuk keadaan. Aku akan segera bersyafaat untukmu, tunggu saja. Setelah itu, Miao Kun mengakhiri panggilannya. Tunggu, apa yang kau katakan? Seru Zhao Yu. Saat panggilan telepon dengan Miao Kun berakhir, Zhao Yu mendengar Li Jing berkata di teleponnya, apa? Kenapa? Aku tidak mengerti bagaimana kau bisa berpihak padanya seperti ini. Yang dia lakukan hanyalah memecahkan beberapa kasus. Apa kau benar-benar berpikir dia bisa menemukan sesuatu yang gagal kita temukan selama 80 tahun terakhir? Kalian semua. Zhao Yu bergerak mendekat untuk menguping Li Jing. Li Jing melotot ke arah Zhao Yu, matanya menunjukkan emosi yang rumit, amarah, keterkejutan, keraguan, kebingungan, dan bahkan sedikit ketakutan. Orang di ujung telepon itu pasti mengatakan sesuatu yang menjengkelkan, karena Li Jing semakin putus asa. Setelah panggilan telepon akhirnya berakhir, jelas bahwa dia tidak dalam kondisi yang baik. Tepat saat itu, Xiao Hang, yang telah sepenuhnya terbangun dari komanya, berdiri dan berteriak pada Zhao Yu dengan tangan terkepal. Zhao, kita belum menentukan pemenangnya. Jika kamu punya nyali, mari kita mulai lagi. Tolong jangan, agen di samping Xiao Hang bergegas menghampirinya untuk menghentikannya. Xiao Hang, berhenti. Li Jing akhirnya mengeluarkan suara. Dia berbalik dan menatap Zhao Yu, menatapnya selama 5 menit. Sambil menggertakkan giginya, Li Jing menghentakkan kakinya dan mengangkat tangannya ke atas. Berikan drive USB yang berisi data itu kepada mereka. Kami akan pergi. Katanya dengan enggan kepada Xiao Hang. Apa? Xiao Hang tercengang. Jing, apa maksudmu dengan ini? Ya, benar pergi saja tidak apa-apa. Tetapi drive itu, berisi informasi rahasia, kata seorang agen di sebelah Xiao Hang.
Agen itu terdiam saat dia menatap Li Jing. Agen lain mengeluarkan drive USB logam itu dengan ragu. Kenapa? Tanya Xiao Hang sambil menatap dengan bingung. Ah Jing, siapa yang meneleponmu lewat ponselmu? Apa yang mereka katakan? Kenapa ini terjadi? Ya, kenapa ini terjadi? Zhao Yu meniru Xiao Hang. Ah Jing, Jing, cepat, katakan padaku, apa ini? Gur, meskipun jaraknya jauh, Zhao Yu dapat mendengar Li Jing menggertakkan giginya. Aku akan mengulanginya sekali saja. Berikan drive USB itu kepada mereka. Li Jing melangkah ke arah agen itu, menyambar drive USB itu, dan melemparkannya dengan marah ke tanah. Dia kemudian berbalik ke arah Zhao Yu dan berkata, Zhao Yu, jangan berpikir ini sudah berakhir. Aku telah memberikan datanya kepadamu, mari kita lihat apakah kamu mampu menemukan harta karun itu. Mengenai hal ini. Zhao Yu mengusap dagunya. Ia belum pulih dari kejadian yang tiba-tiba itu. Ia tidak mengerti. Panggilan macam apa yang diterima Li Jing. Dilihat dari sikapnya, jelas bahwa si penelepon adalah seseorang yang bisa memberi perintah kepada Li Jing, mungkin atasannya. Tapi, mengapa atasan Li Jing berpihak pada Zhao Yu? Zhao Yu tidak bisa mengetahuinya. Siapa lagi di badan dinas rahasia yang mungkin menjadi orang itu, selain ayah mertuanya? Ia tidak mengenal orang lain. Ini, meskipun Zhao Yu bingung, dia menolak untuk membiarkan Li Jing menyadarinya. Dia langsung menjawabnya, berkata, baiklah, Ketua Tim Li. Karena kamu tidak begitu peduli dengan kelompok investigasi khusus, biar aku tunjukkan padamu bagaimana cara melakukannya. Aku akan tunjukkan padamu bagaimana aku memecahkan kasus. Tentu. Kalau begitu, mari kita bertaruh. Kata Li Jing sambil menggertakkan giginya. Jika kau berhasil menemukan harta karun itu, kita akan menghapus semua perbedaan pendapat kita. Aku tidak akan mengejar mereka lagi. Tapi, bagaimana jika kau tidak dapat menemukannya? NOVEL-BIN.com. Wahaha, berhenti bercanda. Tidak ada permusuhan di antara kita, apa yang bisa dihapuskan? Zhao Yu menyeringai, bertingkah seperti penjahat. Dia menunjuk ke arah dada Li Jing dan berkata, bagaimana dengan ini? Aku menyentuhnya tadi dan rasanya cukup enak. Jika kita ingin mendapatkan kembali harta karun itu, bagaimana kalau membiarkanku menyentuhnya 10 kali? Jika aku gagal menemukannya, maka aku akan membiarkanmu meraba-rabaku 10 kali sebagai gantinya. Atau bahkan 100 kali, jika kau suka. Wahaha. Kau, bajingan. Li Jing meludah ke arah Zhao Yu, lalu meninggalkan kantor dengan marah. Kau hebat. Kau punya nyali, kata Xiao Hang sambil berdiri. Ia mengancam Zhao Yu sambil mundur. Zhao, tunggu saja, ini belum berakhir. Xiao Hang mempercepat langkahnya dan mengejar Li Jing. Agen lainnya, melihat atasan mereka telah pergi, saling membantu berdiri. Mereka tampak menyedihkan saat mereka juga menghilang dari pandangan. Zhao Yu memutar matanya ke arah mereka, bergumam pelan, apakah mereka pikir aku bodoh? Mereka tidak dapat menemukan harta karun itu setelah 80 tahun, dan mereka berharap aku menemukannya. Dan mereka bahkan ingin bertaruh untuk itu. Persetan, tidakkah mereka menyadari bahwa siapapun yang mencari harta karun itu adalah orang bodoh? Apa yang terjadi? Li Beini bingung. Dia dengan hati-hati mengambil drive USB dari tanah, dan bertanya, bukankah mereka mengatakan bahwa mereka akan menyiapkan laporan tentang apa yang terjadi? Mengapa mereka tiba-tiba menyelinap pergi? Dan, drive USB. Data apa yang mereka bicarakan? Tidak perlu dikatakan lagi, kata Zhang Jingfeng, pasti ada hubungannya dengan harta karun itu, kan? Benar sekali. Cui Lizu juga sedikit bingung. Ketua tim, apa yang menyebabkan hal ini? Apakah itu panggilanmu atau panggilannya? Tanyanya pada Zhao Yu. Kurasa itu miliknya. Zhao Yu menjawab. Itu artinya, Cui Lizu melanjutkan, kepala badan rahasia tidak hanya menampik keluhan Li Jing tentang kita, tetapi juga memaksanya untuk membagikan informasi mengenai harta karun itu sehingga kita dapat mengerjakannya. Ya Tuhan, dia menatap Zhao Yu dengan mata terbelalak heran, berkata, wow, bos.
Anda pasti memiliki pendukung yang sangat kuat, ya. Bahkan badan rahasia mendukung Anda. Sial, setelah mendengar apa yang dikatakan Cui Lizu, Zhao Yu menarik napas dalam-dalam. Ia tiba-tiba menyadari bahwa segala sesuatunya mungkin tidak sesederhana kelihatannya. Fakta bahwa mereka berdua menjawab panggilan telepon pada saat yang sama berarti bahwa tidak mungkin Miao Kun yang membantu Zhao Yu. Zhao Yu tahu bahwa ia tidak memiliki orang lain yang mendukungnya di badan dinas rahasia, jadi jika bukan ayah mertuanya, maka mungkin ada lebih dari yang terlihat. Telepon berdering lagi saat Zhao Yu sedang asyik berpikir. Kali ini telepon dari kantor divisi kriminal. Halo, Zhao Yu segera menjawab telepon. Ah, Zhao Yu, kau tidak melakukan hal bodoh, kan? Aku hampir gila. Suara kepala divisi Jiao terdengar dari ujung telepon. Apa kau tahu berapa banyak panggilan yang kuterima dari atasan? Apa sebenarnya yang kau lakukan? Zhao Yu mendesah, wajahnya cemberut. Ini rumit. Ayo, kepala divisi Jiao mendesah dalam-dalam. Saya baru saja diberitahu bahwa Badan Dinas Rahasia ingin kelompok investigasi khusus mengambil alih kasus harta karun emas. Dengarkan baik-baik. Kali ini, tidak semudah menyelidiki korban atau menemukan pembunuhnya. Anda yang mengelola seluruh kasus. Para petinggi telah memberi Anda semua tenggat waktu, Anda harus menemukan harta karun yang hilang, harta nasional, dalam waktu 2 bulan. Bab 1084. Bukankah aku selalu mengatakan tidak ada makan siang gratis di dunia ini? Tidak ada yang akan memberimu sesuatu secara cuma-cuma. Zhao Yu berkata dengan nada serius, menyampaikan pesan kepala Jiao setelah menutup telepon. Bagus sekali, kata Cui Lizu, tiba-tiba melompat-lompat karena terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan. Akhirnya kita bisa menemukan harta karun itu. Hei, ini sepertinya bukan hal yang baik. Zhang Jingfeng mengerutkan kening. Batas waktunya 2 bulan lagi. Bagaimana kita bisa menemukan harta karun yang belum ditemukan selama 80 tahun dalam rentang waktu yang begitu singkat? Mereka jelas sengaja mempersulit kita. Bagaimana kamu masih bisa mengatakan ini hebat? Aku benar-benar tidak mengerti maksudmu. Hehe. Li Bei ini tertawa, menatap Zhao Yu dengan serius. Pemimpin, tadi kau mengatakan bahwa menemukan harta karun itu adalah permainan bodoh. Mengapa itu menjadi kenyataan begitu cepat? Aku benar-benar membawa sial bagi kita. Bagaimana mungkin aku bisa sial? Kata Zhao Yu, membenamkan wajahnya di tangannya saat dia jatuh ke kursi. Dia mengasihani nasibnya sendiri dan menangis tanpa air mata. Apakah ini kutukan dari mulutku yang tidak beruntung? Petugas kantor polisi Feng Ping melihat pintu kantor terbuka dan bergegas masuk. Setelah melihat kekacauan di ruangan itu, mereka terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Salah satu petugas polisi bertanya dengan bingung. Apakah baru saja terjadi gempa bumi? Petugas, apakah kalian baik-baik saja? Kami baik-baik saja, kami baik-baik saja. Zhang Jingfeng berkata tergesa-gesa, sambil melambaikan tangan kepada mereka. Jangan menambah kekacauan ini, oke. Lanjutkan saja tugas kalian sendiri. Setelah itu, dia membanting pintu hingga tertutup lagi. Zhao Yu mendesah lagi. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tampilan di otaknya berubah dan dia segera berdiri. Ada apa bos? Tanya Cui Lizu, No, Vel B, Indot.com. Zhao Yu kembali pada posisinya semula dan berjalan ke arah Cui Lizu. Kamu, Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tiba-tiba membuat gerakan menyuruh diam, lalu menunjuk ke saku celana Cui Lizu. Cui Lizu tidak begitu mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi ketika dia melihat gerakan Zhao Yu, dia merogoh sakunya dan mengeluarkan ponselnya. Setelah melihat ponsel itu, Zhao Yu mengerti dengan jelas. Ini adalah ponsel Xiao Hang. Mereka pergi dengan tergesa-gesa sehingga Xiao Hang lupa mengambil kembali ponselnya dari Cui Lizu. Astaga, kenapa dia? Cui Lizu ingin mengatakan sesuatu tetapi Zhao Yu mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Ternyata melalui detektor tak terlihat, Zhao Yu telah menemukan ada alat penyadap di suatu tempat di tubuh Cui Lizu, dan alat penyadap itu baru saja dinyalakan dari jarak jauh. Setelah menemukan posisi alat penyadap itu dengan detektor tak terlihat,
tampaknya alat penyadap itu pasti berasal dari telepon. Tidak diragukan lagi bahwa alat penyadap itu telah diaktifkan oleh Xiao Hang dan krunya. Mereka sengaja meninggalkan telepon itu untuk menguping pembicaraan Zhao Yu dengan yang lain. Sial, beraninya mereka menggunakan cara licik seperti itu. Zhao Yu berpikir dalam hati. Awalnya dia ingin memarahi mereka dan membuat mereka kesal dengan membacakan 18 generasi ucapan klasik leluhurnya ke mikrofon. Tetapi saat dia hendak memulai, dia kehilangan minat. Keadaan sudah memanas, dia menyadari bahwa dia tidak boleh membuang-buang energi lagi. Jadi, dia membuka penutup telepon dan menemukan alat penyadap dengan detektor tak terlihat. Wah, Cui Lizu dan yang lainnya terkejut karena mereka tidak menyangka orang-orang dinas rahasia begitu licik dan meninggalkan sesuatu seperti ini. Zhao Yu mendesah dan melemparkan serangga itu langsung ke dalam segelas air. Air itu mulai bergelembung. Orang-orang ini terlalu jahat. Tidak kusangka mereka akan mencoba menguping pembicaraan kita, kata Li Beini dengan marah. Tepat sekali, kata Zhang Jingfeng kepada Zhao Yu. Pemimpin, mengapa kamu tidak mengambil kesempatan untuk memarahi mereka? Setidaknya luapkan amarahmu. Tunggu sebentar, kata Cui Lizu, tiba-tiba memotong pembicaraan Zhang Jingfeng. Dia tampak seolah-olah telah melakukan kesalahan dan menatap Zhao Yu dengan tatapan minta maaf. Bos, maafkan aku terlalu sibuk dengan balas dendam tadi, jadi, Sambil mengatakan ini, dia merogoh sakunya dan mengeluarkan beberapa dompet. Dompet-dompet ini jelas milik para agen. Kau, Zhao Yu berkata dengan marah, matanya membelalak. Cui Lizu, bagaimana mungkin kau bisa melakukan ini? Jangan marah, kumohon jangan marah. Cui Lizu menepukkan kedua tangannya untuk meminta maaf. Aku tidak melakukannya dengan sengaja, aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Aku hanya benar-benar kesal dan ingin bermain-main dengan mereka sebentar, jangan marah bos. Hei, Zhao Yu memberi isyarat kepada Li Beini dan yang lainnya. Apa yang kalian tunggu? Cepat dan lihat apakah ada yang penting. Setelah menerima perintah, Li Beini dan yang lainnya mulai memeriksa dompet. Xiao Cui, apa yang bisa kukatakan? Kata Zhao Yu sambil menoleh dan menepuk bahu Cui Lizu. Dengan wajah tenang, dia berkata, kali ini kau melakukannya dengan sangat baik. Apa? Cui Lizu bingung. Kau tidak akan memarahiku lagi. Omong kosong, bentak Zhao Yu. Jika orang-orang tidak mencari masalah denganku, aku tidak akan mencari masalah dengan mereka. Ini hanya balasan mereka. Cui Lizu cepat-cepat menepuk dadanya, lega. Menakutkan, sangat menakutkan. Aku jadi takut saat kau menatapku seperti itu. Li Beini dan yang lainnya sudah memeriksa dompet para agen. Selain sejumlah uang tunai dan beberapa kartu, tidak ada barang berharga apapun. Pemimpin, barang-barang ini. Liu Zanbing memulai. Apa yang akan kita lakukan dengan barang-barang ini? Haruskah kita mengembalikannya? Lewat mayatku. Zhao Yu mengambil ponsel Xiao Hang. Pertama, dapatkan semua informasi dari ponsel ini, lalu lihat apakah ada gosip menarik lainnya. Ingat, karena mereka meninggalkan dompet dan ponsel mereka, kami hanya memastikan mereka tetap aman untuk saat ini. Lihat apakah mereka berani datang dan meminta kembali. Baiklah, setelah menerima perintah mereka, Li Beini mulai membuka kunci ponsel Xiao Hang dan mulai mentransfer data, sementara Liu Zanbing memastikan dompetnya aman. Bos, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Cui Lizu bertanya dengan penuh semangat. Apakah kita benar-benar akan mencari harta karun itu? Apakah kita akan melakukannya dengan cara yang benar kali ini? Ya, sebenarnya aku belum memikirkannya. Zhao Yu berkata dengan hati-hati. Ini jelas lubang kelinci dan kita harus lebih berhati-hati jika ingin masuk ke dalamnya. Ya, Zhang Jingfeng menimpali. Menemukan harta nasional dalam 2 bulan itu seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Pemimpin, mengapa Anda tidak bernegosiasi dengan atasan terkait? Batas waktu dari kantor layanan khusus bukanlah hal yang main-main, siapa tahu, Anda bahkan mungkin dikeluarkan dari kepolisian. Kita lihat saja nanti, kata Zhao Yu. Perjanjian kerahasiaan antara Dinas Rahasia dan Kantor Investigasi Kriminal akan segera dikirim.
Begitu ditandatangani, tidak ada jalan untuk kembali. Sialan, teriak Li Beini tepat saat Zhao Yu menyelesaikan kalimatnya. Dia menghantamkan tinjunya ke keyboard. Pemimpin, ini buruk, ini buruk. Ponsel Xiao Hang memiliki program penghancur otomatis, semua informasinya terhapus sekarang. Aku tidak bisa menghentikannya. Apa? Zhao Yu pergi ke komputer untuk memeriksa. Monitor menampilkan serangkaian protokol penghapusan yang tidak terkendali. Dalam sekejap mata, semua informasi di ponsel Xiao Hang telah terhapus bersih. Cih, Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Badan intelijen benar-benar sesuai dengan nama mereka. Sepertinya, ia meraih USB yang ditinggalkan Li Jing dan bergumam. Jika kita ingin memahami seluruh situasi, kita tidak punya pilihan selain mengandalkan ini sekarang. Bab 1085. Khawatir USB tersebut memiliki semacam mekanisme pertahanan, Zhao Yu menjaga perangkat di otaknya tetap aktif dan instruksi peretasan tetap siaga secara real-time. Jika USB tersebut memiliki semacam protokol penghancuran diri, ia dapat menghentikannya tepat waktu. Namun, kekhawatirannya tidak berdasar. USB tersebut dienkripsi dengan kata sandi, tetapi tidak ada protokol penghancuran diri. Sebenarnya, Zhao Yu sudah menduga hal ini akan terjadi. Dia tahu bahwa Li Jing diperintahkan oleh atasannya di layanan khusus, jadi tidak peduli seberapa jijiknya Li Jing terhadapnya, dia tidak akan melakukan apapun yang bertentangan dengan perintahnya, dan dengan demikian tidak akan merusak USB tersebut. Awalnya, Zhao Yu ingin menggunakan alatnya sendiri untuk memecahkan kata sandi, tetapi Li Beini tidak datang hanya untuk pamer. Dia menggunakan perangkat lunak profesional untuk memecahkan kata sandi dengan cepat. Anehnya, ada lebih dari 10 gigabit informasi di USB tersebut. Ada sejumlah besar dokumen serta banyak foto dan video. Zhao Yu dan yang lainnya menelusurinya sebentar dan menemukan bahwa informasi tersebut semuanya tentang harta karun, termasuk catatan investigasi pada 5 korban. Cek, Cui Lizu adalah orang pertama yang berkomentar setelah melihat informasi tersebut. Dia memiliki ekspresi rumit dan khawatir di wajahnya. Bos, ini sepertinya tidak benar. Aku merasa seperti kita telah melompat langsung ke pusat badai, katanya dengan pengecut. Tepat sekali, kata Li Beini sambil mengangguk setuju. Pemimpin, ini sebenarnya berarti negara kita sudah tahu tentang harta karun rahasia itu sejak lama dan mereka selalu mencarinya. Tapi ini sepertinya sesuatu yang berada di luar wewenang Departemen Investigasi Kriminal, bukan? Apakah kita mampu menyelidiki sesuatu seperti ini? Ada KGB Rusia, mata-mata Jepang, dan ini bahkan melibatkan organisasi teroris internasional lainnya. Li Beini mengerutkan kening. Ini melibatkan terlalu banyak rahasia negara dan urusan luar negeri, ini. Sudah berakhir, seru Zhang Jingfeng setuju. Saya selalu mengatakan rasa ingin tahu membunuh kucing. Ungkapan ini benar adanya. Ketika Anda tidak tahu sesuatu tetapi selalu ingin tahu tentangnya, Anda hanya akan menyesal setelah menemukan jawabannya. Xiao Zhao, saya merasa kali ini kita telah menggigit lebih dari yang dapat kita kunyah sehubungan dengan harta karun ini. Hei, Zhang Tua, bagaimana kau bisa berkata begitu? Itu tidak menguntungkan, kata Li Beini. Pada saat itu, Zhao Yu sedang berhadapan dengan serangkaian emosi yang rumit. Dia tidak bersemangat seperti sebelumnya. Menurut data, sejak negara itu berdiri, mereka tidak pernah berhenti mencari harta karun itu. Namun, dalam 80 tahun terakhir, tidak peduli berapa banyak profesional yang terlibat, tidak peduli seberapa hebat penemuan dan teknologi yang mereka gunakan, tidak seorang pun melihat sekilas harta karun itu. Para agen dinas rahasia bahkan telah mulai bernegosiasi dengan teroris internasional dan organisasi ilegal lainnya, sehingga menyebabkan konflik dan kekacauan diplomatik. Zhao Yu akhirnya mengerti sekarang apa yang dikatakan Li Jing mengenai pentingnya harta karun tersebut. Bukan tentang menemukannya melainkan tentang mengendalikannya, jadi peran tim dinas rahasia adalah untuk mencegah dan menangani pertempuran yang mendasarinya untuk menghindari konflik yang tidak perlu. Setelah memahami hal ini, Zhao Yu semakin menghargai peran Li Jing. Dinas rahasia bertugas untuk mengontrol, sementara Departemen Investigasi Kriminal bertugas untuk mencari kebenaran.
Kedua pihak memiliki beberapa konflik internal, jadi Li Jing ingin mengkritik dan menghalangi tindakan divisi kriminal dan tim Zhao Yu. Namun, meskipun motifnya dapat dimengerti, Zhao Yu masih belum dapat mengetahui alasan di balik keputusan akhir dinas rahasia. Kebenaran ada di depannya. Pencarian harta karun itu telah mencapai titik puncaknya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditangani oleh Departemen Investigasi Kriminal. Sekarang setelah tim dinas rahasia meminta tim khususnya untuk bertanggung jawab penuh dan bahkan memberi mereka tenggat waktu, mereka tidak lagi hanya memaksa mereka benar-benar melemparkan mereka ke dalam badai. Dasar bajingan, Zhao Yu berpikir dalam hati. Apakah kepala tim layanan khusus itu orang tolol? Meskipun dia punya konflik dengan Li Jing, bukankah hukuman ini sama sekali tidak masuk akal? Tugas tim khusus Departemen Kriminal hanya untuk menyelidiki kasus, mereka tidak punya pengalaman berurusan dengan mata-mata atau perselisihan agen rahasia. Jika semuanya tidak ditangani dengan benar, akan sangat mudah bagi mereka untuk mengacaukannya. Itu tidak mungkin. Zhao Yu tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia segera menutup matanya dan mencoba mengingat dengan serius apa yang telah terjadi. Perselingkuhan Li Jing, ketidakrasionalan Xiao Hang, dan sekarang tenggat waktu, semua ini tampak tidak masuk akal, itu sangat kekanak-kanakan. Namun, di antara kurangnya akal sehat dan kekanak-kanakan, tampaknya ada sesuatu yang lain. Ada satu kemungkinan yang masuk akal yang perlahan terbentuk. Mungkinkah itu? Apakah ini benar? Memikirkan hal ini, Zhao Yu segera mengeluarkan ponselnya dan membuka aplikasi tersembunyi. Setelah membukanya, tombol untuk memutar musik ditampilkan di layar. Ia menekan tombol itu dan mendekatkan ponselnya ke telinganya untuk mendengarkan. Ternyata ketika dia menyentuh dada Li Jing dengan paksa, selain menghukumnya, dia diam-diam menaruh alat penyadap di saku jaketnya. Karena sistem tidak lagi memiliki alat seperti alat penyadap tak terlihat dan pelacak, Zhao Yu harus menggunakan metode normal dan selalu membawa barang-barang kecil seperti alat penyadap atau pelacak. Dia telah mencium adanya konspirasi dan memanfaatkan kesempatan itu untuk menaruh alat penyadap padanya. Setelah acara itu dinyalakan, suara Li Jing langsung terdengar, seperti suara gemuruh di telinganya. Klip-klip ini direkam sebelumnya saat Li Jing baru saja meninggalkan kantor. Namun, kemarahan Li Jing tidak ditujukan pada Zhao Yu, tetapi pada Xiao Hang. Dia terdengar marah dan berteriak-teriak hingga suaranya menjadi serak. Meskipun Xiao Hang mencoba menjelaskan, itu tidak membantu. Zhao Yu tidak ingin mendengarkan pertengkaran pasangan itu dan mempercepatnya, tetapi setelah mempercepat, bak itu menjadi sunyi. Bus. Zhao Yu mencoba beberapa kali lagi dan memastikan bahwa Li Jing telah menemukan bak itu dan telah membuangnya. Upaya kedua belah pihak untuk menguping telah gagal. Bahkan tanpa menguping, Zhao Yu memiliki pemikiran lain yang dirumuskan. Dia merasa seperti semuanya telah diatur dengan sengaja oleh seseorang. Dia berpikir bahwa Li Jing, yang berada di posisi tinggi, mungkin bukan dalang sebenarnya di balik semuanya. Pada saat itu, ponsel Zhao Yu bergetar 2 kali. Departemen Kriminal telah mengiriminya perjanjian kerahasiaan elektronik. Yang harus dia lakukan hanyalah menempelkan sidik jarinya pada perjanjian itu melalui ponselnya dan perjanjian itu akan segera berlaku. Setelah membacanya, tampaknya perjanjian ini berbeda dari perjanjian-perjanjian sebelumnya. Tidak hanya muncul kata-kata seperti, Departemen Layanan Khusus, tetapi konsekuensi dari kelalaian dan kegagalan jauh lebih serius daripada perjanjian kerahasiaan sebelumnya. Perjanjian kerahasiaan di Departemen Kriminal umumnya dilakukan setelah terjadi pelanggaran kontrak, seperti pemecatan jabatan atau tanggung jawab hukum. Namun, perjanjian kerahasiaan dinas khusus berlaku di tingkat nasional dan sejak baris pertama, disebutkan bahwa setelah rahasia tersebut diungkapkan, maka akan dianggap sebagai pengkhianatan. Semua orang tahu apa artinya dituduh melakukan pengkhianatan. Melihat klausul yang menakutkan itu, semua anggota kelompok itu terkejut dan bingung. Mereka semua adalah detektif biasa yang datang dari kantor polisi setempat. Mereka belum pernah melihat perjanjian tingkat tinggi seperti itu. Mereka merasa bahwa perjanjian kerahasiaan ini lebih buruk daripada mengkhianati. Siapa yang berani menandatanganinya? Namun, yang mengejutkan semua orang, Zhao Yu tidak ragu-ragu dan menekan jarinya lurus ke bawah.
Bab 1086. Kau gila. Suara heran ayah mertua Zhao Yu, Miao Kun, terdengar dari telepon. Apa yang kau pikirkan? Aku mencoba menipumu, kenapa kau malah menandatanganinya? Bukankah aku sudah bilang padamu untuk menungguku? Kenapa kau tidak menunggu? Cukup, kata Zhao Yu dingin. Ayah mertua, meskipun ada beberapa hal tentang kasus ini yang masih belum ku mengerti, aku merasa bahkan kau tidak akan mampu membantuku dalam kasus ini. Tunggu, apa? Tanya Miao Kun, tercengang. Apa maksudmu? Oh, aku mengerti. Karena kau yang membicarakan ini, aku akan memberitahumu. Memang benar bahwa Li Jing dan aku memiliki tingkat pemahaman tertentu. Ketika aku masih muda, ibunya bahkan menjodohkannya denganku, tetapi itu tidak berhasil, jadi. Jangan katakan itu, jangan katakan itu. Zhao Yu menyela Miao Kun dengan tidak sabar. Aku tidak mengerti mengapa kau merasa senang berbohong padaku. Jangan bilang kau pikir kasus mayat tanpa kepala wanita dan kasus setan diselesaikan hanya dengan keberuntungan. Ayah mertua, aku tahu kau punya niat baik, tetapi tidak ada yang bisa bersikap sok pintar di hadapanku, detektif Zhao Yu yang saleh. Kau, ini. Miao Kun mulai berbicara, mencoba membela diri. Dia jelas merasa bersalah. Kalian pikir aku terlalu sederhana. Hehe, Zhao Yu tertawa dingin. Meskipun aku mungkin tidak selalu mengerti apa yang terjadi di balik layar, aku tahu dua hal yang pasti. Pertama, layanan khusus adalah unit yang sangat rahasia dan unit seperti itu selalu terikat pada hukum, jadi mereka jelas satu tingkat di atas unit lain. Kedua, meskipun aku tidak tahu seberapa tinggi posisimu sebenarnya, aku yakin Li Jing, sebagai kapten wanita yang sangat muda, jelas tidak setingkat denganmu. Tidak peduli apapun keluhan pribadinya terhadapmu, dia tidak akan cukup berani untuk menyinggungmu. Bagaimana kedua hal ini bisa berhubungan? Tanya Miao Kun dengan bingung. Bagaimana? Kau masih ingin aku melanjutkannya? Zhao Yu berkata dengan dingin. Kau tahu betapa anehnya telepon yang kuterima darimu tadi. Kamu, Miao Kun memulai. Ayah mertua, kata Zhao Yu serius. Ini jelas sekali. Li Jing mencoba segala macam cara untuk menyingkirkanku dari posisiku, itu jelas bukan idenya sendiri. Lagi pula, aku tidak ingin mengatakan ini tapi, menurutmu siapa yang lebih unggul darinya? Tidak, bukan itu. Miao Kun segera mengklarifikasi. Wanita sombong itu terlahir dengan kepribadian seperti itu. Dia telah mempertanyakan metode Departemen Layanan Khusus dan bahkan tidak setuju denganku, jadi. Cukup, aku tidak ingin membahas masalah ini lebih dalam lagi. Kata Zhao Yu, aku punya tugas yang lebih mendesak, yaitu pergi mencari harta karun itu. Oke, menantuku, maukah kau mendengarkanku sekali ini saja? Satu kalimat saja, Miao Kun tiba-tiba memohon. Aku tidak tahu apakah kau telah melihat informasi mengenai harta karun itu, tetapi jika kau masih memiliki sedikit akal sehat, kau akan tahu bahwa tidak mudah untuk menemukan harta karun itu atau memecahkan kasus ini. Kau tidak dapat melakukan ini hanya dengan kemampuanmu sendiri. Dengarkan aku, mundur sekarang. Bukankah kau ingin memecahkan kasus pembantaian Gunung Huayun? Aku dapat membantumu mengajukan izin dan kau dapat segera mulai menyelidikinya kembali. novel.in.com. Ayah mertua, kata Zhao Yu acuh tak acuh. Katakan, mengapa batas waktu yang diberikan oleh layanan khusus adalah 2 bulan dari sekarang? Dalam 2 bulan, itu akan menjadi tanggal yang tepat untuk upacara pertunangan antara aku dan Miao Miao. Katakan padaku, bukankah ini semua terlalu kebetulan? Yah, kau, Miao Kun terdiam. Hehe, sepertinya seseorang mengira dia melakukan sesuatu yang baik hanya untuk menjadi bumerang dan menghancurkan segalanya. Zhao Yu tertawa, tetapi tidak peduli siapapun itu, mereka tidak mengerti aku, Zhao Yu. Aku, Zhao Yu, tidak takut. Harta karun sederhana atau semacam perjanjian kerahasiaan tidak akan membuatku takut. Ayah mertua, kamu terlalu meremehkanku. Kata Zhao Yu, wajahnya memerah karena kesombongan. Aku adalah penguasa takdirku sendiri. Terkadang, kemampuan sejati seseorang hanya ditunjukkan pada saat-saat putus asa. Aku akan menangani kasus ini, dan aku akan mengungkapnya lebar-lebar.
Jika tidak untuk apapun selain membuktikan bahwa mereka yang meremehkanku salah. Saya tahu saya mungkin keras kepala dan tidak mampu menyelesaikannya, dan kasus ini mungkin tidak akan terpecahkan, tetapi... Zhao Yu melanjutkan, menekankan kata-katanya dengan kuat. Saya tidak akan menyesali ini. Anda hanya akan tahu jika Anda mencoba. Setelah mengatakan ini, Zhao Yu menutup telepon tanpa menunggu reaksi Miao Kun. Ah, bos. Cui Lizu mendengar apa yang dikatakan Zhao Yu dan bergegas menghampirinya untuk berbicara. Jangan bilang, kamu curiga ini semua direncanakan oleh ayah mertuamu. Bagaimana mungkin? Apakah dia masih menentangmu menikahi putrinya? Tidak, Zhao Yu memberi isyarat. Sebaliknya, dia melakukan ini demi kebaikannya sendiri. Ah, mengapa? Cui Lizu bertanya-tanya. Li Jing mencoba menyingkirkanku dari kasus ini agar aku tidak perlu lagi berpartisipasi dalam kasus harta karun ini. Tentu saja, ini demi kebaikanku sendiri. Kata Zhao Yu. Ini juga demi putrinya. Miao Ying hampir menyelesaikan kasusnya, dia takut bahwa begitu dia menyelesaikan kasusnya, dia akan bergabung denganku dan kami akan menyelidiki harta karun itu bersama-sama. Dengan begitu, kami berdua akan berada dalam bahaya. Dan sebagai seorang ayah, dia tidak ingin melihat itu. Dia merencanakan awalnya tetapi tidak merencanakan akhirnya. Dia tidak menyangka seorang agen layanan khusus profesional tidak hanya tidak dapat berurusan denganku tetapi bahkan malah dikalahkan olehku. Rencananya hancur total. Oh, Cui Lizu mengangguk. Tapi ada apa dengan tenggat waktu itu? Aku tidak mengerti itu. Aku juga tidak begitu mengerti batas waktunya. Zhao Yu mengakui sambil menggelengkan kepalanya. Mungkin mereka mencoba menakut-nakutiku, memaksaku mundur. Atau mungkin ayah mertua berharap aku melepaskan bahaya demi Miao Ying, atau dia bisa saja memberiku kesempatan untuk melatih diriku agar bisa masuk dalam layanan khusus. Tentu saja, ada juga kemungkinan yang lebih besar bahwa Zhao Yu berhenti sejenak dan menepuk dadanya dengan bangga. Karena terlalu banyak hal ajaib yang terjadi padaku, mereka ingin keberuntungan yang sama menular pada perburuan harta karun. Cui Lizu terdiam. Tetapi ada satu hal yang tidak perlu kalian khawatirkan. Kata Zhao Yu. Dengan ayah mertuaku di sini, tenggat waktu tidak akan menjadi masalah bagi kita. Tentu saja, mengingat betapa tidak lazimnya kasus ini, jika ada di antara kalian yang ingin mengundurkan diri, aku tidak akan memaksa kalian untuk tetap tinggal. Dia berbalik menghadap yang lain. Pemimpin, kata Li Bei ini, tiba-tiba memberikan kalkulator kepada Zhao Yu tepat saat dia menyelesaikan kalimatnya. Aku sudah menghitung sedikit dan, selain harta karun itu, ada juga 19 kotak emas. Jika kita dapat menemukannya, masing-masing dari kita akan menerima setidaknya 115 juta sebagai hadiah. Jadi, cepat, berikan aku perjanjian kerahasiaan itu. Aku tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mendapatkan uang banyak. Apa-apaan ini? Apa kau serius? Mata Zhang Jingfeng memerah setelah mendengar ini dan dia mengangkat tangannya di depan Li Bei ini. Hitung aku. Aku juga akan mendaftar. Kata Liu Zanbing dan Su Hai sambil bergegas maju. Minggir, aku akan menandatanganinya terlebih dahulu. Cui Lizu buru-buru mendorong melewati semua orang dan meraih ponsel Zhao Yu. Aku masih menginginkan rumah besarku. Pada saat yang sama, jauh di Wellington, Selandia Baru. Miao Kun baru saja meletakkan teleponnya. Dia tampak gelisah. Tuan, Anda baik-baik saja. Seorang pemuda berambut cepat bertanya dengan cemas. Jangan khawatir lagi, 2 bulan ini akan segera berakhir, dan saat waktunya tiba, mereka akan mengerti apa yang telah Anda lakukan untuk mereka. Yao Zhu. Kata Miao Kun kepada pemuda itu sambil mengeluarkan cerutu. Katakan, menurutmu mengapa putriku jatuh cinta pada pria gila ini? Aku tidak mengerti. Dia mampu mengalahkan sekelompok agen yang terlatih secara profesional. Bukankah itu tidak masuk akal? Ya, pemuda itu mengerutkan kening. Tapi bukankah ini hal yang wajar? Apa kau lupa waktu di restoran hotpot itu? Setelah melihat ekspresi wajah Miao Kun, pemuda itu buru-buru mengganti topik pembicaraan. Tenang saja, aku akan mengirim lebih banyak orang untuk bekerja sama dan melindungi kakak ipar. Apa kau tidak menyadarinya?
Dia punya semangat pantang menyerah seperti dirimu. Bukankah itu hal yang baik? Nak, Miao Kun mengisap cerutunya dalam-dalam. Sejak kapan kau belajar cara berbicara manis? Tapi kau tidak salah, hati anak ini jauh lebih besar dari yang kukira. Aku tak sabar melihat bagaimana ia menghadapi kasus ini. Bab 1087. Saat itu pukul 8 malam di ruang analisis kasus kantor polisi Fengping. Zhao Yu membawa serta anggota timnya dan mereka sedang menganalisis informasi yang mereka miliki tentang harta karun itu. Karena kantor sebelumnya telah hancur, mereka harus pindah ke ruang analisis kasus profesional di kantor polisi. Kasus ini aneh sekali, kata Cui Lizu, mengungkapkan keraguannya. Ia menatap papan tulis yang penuh dengan informasi. Apapun yang terjadi, nama-nama dalam daftar itu semuanya adalah para ahli yang telah membantu tim dinas rahasia menyelidiki kasus ini selama bertahun-tahun, bukan? Ya, kata Li Beini kepada tim. Ke-16 orang ini semuanya adalah pakar di bidangnya masing-masing. Sejak tahun 1960-an, mereka telah berpartisipasi dalam penyelidikan harta karun emas dan semuanya telah secara resmi menandatangani perjanjian kerahasiaan. Sejak tahun 60-an. Tanya Liu Zanbing. Bagaimana dengan sebelum tahun 60-an? Tidak ada informasi tentang sebelum tahun 60-an pada dokumen-dokumen itu. Li Beini menggelengkan kepalanya. Hanya disebutkan dalam beberapa laporan bahwa setelah berdirinya negara ini, departemen-departemen terkait tidak pernah menghentikan penyelidikan mereka. Saya kira kelalaian informasi itu disebabkan oleh pembagian kerja antara berbagai departemen. Namun, kita juga tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa Li Jing telah memberi kita informasi yang tidak lengkap. Untuk menambah poin itu, Cui Lizu menunjuk ke 16 nama dan bertanya, selain 5 nama terakhir, 11 nama pertama semuanya dianggap sebagai kasus kematian alami. Ya, Li Beini mengangguk. Informasi tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa 11 ahli pertama meninggal karena sebab alamiah dan bukan karena pembunuhan. Lalu bagaimana dengan 5 orang terakhir? Cui Lizu bertanya lagi. Apakah sudah dipastikan bahwa mereka dibunuh? Li Beini mengangguk pelan. Itu hanya dugaan. Yuan Juncheng, Li Sijiang, Gu Xilai, Bai Wenhua, dan Shao Jun, berdasarkan informasi yang kami miliki tentang kelima orang ini, mereka diduga telah dibunuh. Namun, ironisnya, dokumen ini dibuat oleh saya. Itu berarti bahwa baru setelah tim kami mulai menyelidiki masalah ini, dinas rahasia mulai memperhatikannya. Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Tanya Cui Lizu sambil mengerutkan kening sambil menatap Zhao Yu. Mereka tahu betapa pentingnya para ahli ini, jadi mengapa mereka tidak mengirim seseorang untuk melindungi mereka? Bukan seperti itu. Para ahli lama ini hanya terlibat dalam penyelidikan sebagai penasihat, mereka semua sudah pensiun sejak lama. Kata Li Beini. Dan setelah pensiun, menurut perjanjian kerahasiaan, mereka tidak dapat lagi berpartisipasi dalam penyelidikan yang terkait dengan harta karun itu. Itu juga tidak akan berhasil. Cui Lizu merentangkan tangannya dan menunjuk kelima nama di papan tulis. Kelima orang ini tidak meninggal pada waktu yang sama. Ada rentang waktu beberapa bulan sebelum dan sesudah setiap kematian. Apakah orang-orang di layanan khusus tidak melakukan apapun? Satu kematian dapat dianggap sebagai kecelakaan, tetapi yang kedua, lalu yang ketiga, bukankah itu akan menjadi penyebab kekhawatiran? Pertanyaan ini, saya khawatir kita hanya bisa bertanya kepada dinas rahasia sendiri. Li Beini menggelengkan kepalanya. Namun berdasarkan analisis saya, sangat mungkin masalah ini sama sekali tidak diperhatikan oleh mereka. Oh, mengapa? Cui Lizu bertanya. Karena zaman telah berubah. Departemen layanan khusus telah sibuk mencoba metode dan cara baru, Li Beini menjelaskan, beralih ke layar lebar dan menunjuk dokumen. Lihat, mulai 9 tahun lalu, para ahli ini tidak lagi bekerja dengan tim layanan khusus. Mereka semua memiliki pekerjaan dan kehidupan mereka sendiri. Pencarian harta karun itu hanyalah proyek yang pernah mereka ikuti di masa lalu. Ya, kata Suhai, meskipun aku mungkin tidak tahu banyak, aku membayangkan bahwa mustahil bagi Departemen Layanan Khusus untuk menghabiskan energi melindungi dan memantau para ahli ini dalam waktu yang lama. Yang terpenting adalah,
lanjut Li Bei ini sambil membuka dokumen lain. Harta karun itu belum ditemukan. Karena itu, Dinas Rahasia tidak perlu khawatir tentang orang-orang yang mengejar para ahli ini. Sebelum kejadian ini, tidak ada kematian lain. Ya, Zhang Jingfeng menepuk kepalanya. Masalah ini aneh sekali. Apa yang diinginkan para pembunuh ini dari mereka? Memang, dan mereka bahkan menggunakan serum kebenaran profesional. Liu Zanbing mengerutkan kening. Para ahli tua ini juga tidak tahu di mana harta karun itu disembunyikan, apa yang mereka harapkan dari mereka. Nov Lb. Jen. Ah, kata Cui Lizu misterius, menyipitkan matanya. Hei, teman-teman, mungkinkah ada yang mencurigakan tentang kelima ahli tua ini? Misalnya, mungkin mereka menyimpan beberapa informasi untuk diri mereka sendiri. Mungkin mereka telah menemukan beberapa informasi penting tentang harta karun itu tetapi tidak melaporkannya, dan seseorang mengetahuinya kemudian sehingga mereka ingin membuat mereka mengatakan yang sebenarnya dan kemudian membungkam mereka. Hanya ada kemungkinan kecil bahwa itulah yang terjadi. Kata Li Bei ini sambil menggelengkan kepalanya. Harta karun ini luar biasa. Siapapun dengan IQ setengah akan mengerti bahwa itu milik negara dan tidak seorang pun akan dapat menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Selain itu, para ahli ini adalah kawan lama dengan pola pikir keras kepala. Mereka tidak akan pernah melakukan sesuatu yang kekanak-kanakan. Cih, Zhang Jingfeng mengerutkan kening. Lalu apa alasannya? Serum kebenaran dan juga obat yang sangat canggih yang digunakan untuk membunuh, apa sebenarnya yang ingin dicapai si pembunuh? Kecuali, kata Liu Zanbing. Kecuali jika para ahli ini benar-benar memiliki informasi penting, seperti peta harta karun yang tidak mereka sadari terkait dengan harta karun tersebut tetapi para pembunuh mengetahuinya. Jadi, para pembunuh memaksa mereka untuk memberikan informasi tersebut dan kemudian membunuh mereka. Mata Zhang Jingfeng berbinar. Jika kamu mengatakannya seperti itu, kedengarannya seperti kemungkinan yang nyata. Mendengarnya membuatku berpikir kita sedang berada di sebuah film, sungguh mengasyikkan. Tetapi, Li Bei ini mengerutkan kening. Dokumen-dokumen itu memperjelas bahwa ketika para ahli itu keluar, mustahil bagi dinas khusus untuk membiarkan mereka membawa informasi apapun. Selain itu, dinas khusus memiliki sistem pemantauan khusus. Mereka pasti akan menyadarinya jika kelima ahli ini masih terlibat dalam penelitian harta karun itu setelah keluar. Itu artinya, kita tidak berada di jalur pemikiran yang benar. Liu Zanbing menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Semua orang bisa merasakan aura misterius yang menyelimuti kasus ini. 9 tahun, seru Su Hai. Para ahli lama itu sudah pergi selama 9 tahun. Selama 9 tahun itu, siapa yang menyelidiki harta karun itu? Apakah ada ahli baru yang bergabung dalam kasus ini? Tidak, kata Li Bei ini. Tim layanan khusus sebagian besar memulai dengan teknologi canggih, dan ada beberapa berita tingkat internasional. Saya dapat melihat dari laporan itu ada rasa ketidakberdayaan yang jelas. Pikirkanlah, sudah 80 tahun sejak mereka mulai mencari dan masih belum ditemukan. Orang-orang pasti telah berubah pikiran. Mungkin harta karun itu tidak ada, atau sudah dihancurkan selama perang. Tepat sekali, jika harta karun itu tidak ada, bukankah semua yang kita lakukan sia-sia? Tanya Cui Lizu, terdengar sedih. Sayang sekali, impianku tentang rumah besar pun sirna. Cui Lizu kemudian melihat Zhao Yu asyik dengan papan tulis. Dia tampak sedang memikirkan sesuatu yang penting. Karena penasaran, dia menarik lengan bajunya dan bertanya, "Bos, apa yang sedang Anda pikirkan?" Yah, Zhao Yu menatap papan tulis tanpa berkedip. Entahlah, apakah kalian melihat ada masalah? Lihat, daftar dari layanan khusus dan daftar dari Tao Xiang, bukankah urutan namanya sama persis? Oh, Li Bei ini adalah orang pertama yang menanggapi. Daftar dari dinas khusus ditulis berdasarkan urutan perekrutan para ahli. Dari apa yang Anda katakan, mereka memang benar. Oh, kalau begitu karena daftar ini berasal dari dinas rahasia, mungkinkah ayahku mencurinya dari mereka? Tanya Cui Lizu, tiba-tiba mengerti. Apa-apaan ini? Tidak heran dia adalah raja pencuri. Seru Su Hai dengan heran. Tidak, Zhao Yu berkata tiba-tiba sambil menggelengkan kepalanya.
Aku merasa ini mungkin lebih rumit dari yang kita kira. Sepertinya aku harus mempertimbangkan dengan serius apa yang dikatakan Li Jing sebelumnya. Oh, apa katanya? Tanya Cui Lizu. Xiao Cui. Zhao Yu berbalik dan menatap Cui Lizu dengan serius. Mari kita bicarakan ini. Apa lagi yang kamu tahu yang belum kamu ceritakan padaku? Bab 1088. Meskipun bonusnya diperkirakan bernilai 100 juta yuan, semua orang dari tim investigasi khusus tahu bahwa mengungkit hal ini hanyalah upaya Li Bei ini untuk menghibur mereka. Bagaimana mungkin beberapa petugas polisi dari tim investigasi kriminal dapat menemukan harta karun yang tidak dapat ditemukan oleh seluruh negara selama 80 tahun? Bahkan tanpa peringatan dari Zhao Yu, semua orang tahu bahwa menemukan siapa yang telah membunuh kelima ahli itu adalah misi mereka yang sebenarnya. Hanya ketika pembunuhnya ditemukan, barulah mungkin untuk memperoleh petunjuk baru untuk kasus harta karun itu. Pada saat itu, bahkan jika mustahil untuk benar-benar menemukan harta karun itu, mereka setidaknya dapat memberikan jawaban yang memuaskan kepada Departemen Dinas Rahasia. Oleh karena itu, ketika penyelidikan dimulai, fokus Zhao Yu dan tim adalah mengungkap kebenaran di balik pembunuhan tersebut. Tugas mereka adalah mencari pembunuhnya. Namun, ada kesulitan yang belum pernah terjadi sebelumnya mengenai pembunuhan yang dilakukan para ahli. Baik cara kematian yang aneh dari para ahli lama maupun motif yang membingungkan di balik pembunuhan tersebut menimbulkan bayangan keraguan atas kasus tersebut. Menurut data, setelah Dinas Rahasia mengetahui bahwa kematian kelima ahli tersebut berpotensi sebagai pembunuhan, serangkaian investigasi mendalam telah dilakukan. Akan tetapi, bahkan dengan metode investigasi tercanggih sekalipun, mereka tidak dapat menemukan petunjuk yang jelas. Anda dapat mengetahui bahwa pembunuh ini berasal dari kelas penjahat yang sama sekali berbeda mengingat ia dapat lolos dari jangkauan Dinas Rahasia. Ini akan menjadi tugas yang lebih sulit bagi Departemen Investigasi Kriminal yang berada di posisi lebih rendah. Memikirkannya, Zhao Yu merasa bahwa jika kasus ini harus dipecahkan, mereka harus mulai dari motif pembunuhan. Hanya dengan mencari tahu mengapa kelima ahli itu dibunuh, mereka akan memiliki harapan untuk menemukan pembunuhnya. Daftar nama dari Raja Pencuri adalah bagian terpenting dari teka-teki ini. Karena itu, Zhao Yu mengalihkan pandangannya ke Cui Lizu. Ah, apa maksudmu? Cui Lizu terkejut dan buru-buru menggenggam tangannya, mencoba membela diri. Bos, Anda harus berbicara dengan hati nurani. Saya sudah memberi tahu Anda semua yang saya tahu. Jika ada hal lain yang saya sembunyikan, semoga surga menyambar saya dengan petir 5 kali dan mengizinkan saya ditangkap begitu saya membuka pintu ini. Novel.com. Sialan, Zhao Yu berkata dengan serius, mengerutkan kening. Aku serius di sini. Aku tidak bermaksud kau menyembunyikan sesuatu dan tidak melaporkannya. Aku bertanya apakah ada detail yang mungkin kau abaikan. Li Jing benar. Bagaimanapun, kau adalah orang yang paling dekat di dunia dengan Raja Pencuri. Meskipun dia tidak membahas apapun secara langsung denganmu, jika kau pikir-pikir lagi, dapatkah kau ingat apakah kau mengabaikan sesuatu yang mungkin penting? Baiklah, apa maksudmu dengan itu? Cui Lizu jelas tidak menerima perkataan Zhao Yu dengan baik. Zhao Yu berbalik dan melihat papan tulis. Sebenarnya, aku tidak begitu mengerti apa pekerjaanmu. Jika ini hanya pencurian kecil atau pertengkaran kecil, mungkin kita bisa menganggapnya sebagai kejahatan terpisah. Namun, untuk mencapai level Raja Pencuri, dia pasti menerima semacam bantuan. Xiao Cui, pikirkan baik-baik. Semua operasi skala besar yang diikuti Tao Xiang, apakah dia benar-benar bisa melakukannya sendirian? Apakah kau mencoba mengatakan dia punya kaki tangan? Tanya Cui Lizu, terkejut. Matanya terbelalak. Mungkin tidak banyak kaki tangan, kata Zhao Yu. Hanya satu kaki tangan yang sangat cakap. Xiao Cui, katakan padaku, apa bagian tersulit dari pencurian besar? Baiklah, mata Cui Lizu memerah. Apakah kamu benar-benar membutuhkanku untuk mengatakan ini? Jelas-jelas ini untuk mendapatkan informasi. Jika kamu tidak mendapatkan informasi yang sebenarnya, maka meskipun kamu memiliki keterampilan, kamu tidak akan tahu apa yang kamu curi. Ya, Zhao Yu mengangguk. Dengan kemampuan Tao Xiang,
pencurian itu sendiri bukanlah bagian yang paling sulit. Bagian yang paling sulit adalah bagaimana mendapatkan informasi yang terperinci dan dapat diandalkan. Yah, jadi. Cui Lizu berusaha keras mengingat. Ia merasa darahnya mendidih. Kita, kata Zhao Yu kepada kelompok itu sambil mendesah. Kita harus melihat kasus-kasus besar yang telah dilakukan Tao Xiang dan menganalisisnya lebih lanjut. Jika kalian perhatikan, bukankah sepertinya dia memiliki kaki tangan yang sangat berpengetahuan? Selain itu, kata Zhao Yu sambil menoleh ke Cui Lizu. Tuliskan lokasi-lokasi persis tempat tinggalmu dan Tao Xiang sebelumnya. Aku akan mengirim seseorang ke sana untuk melihat apakah dia meninggalkan sesuatu. Ah, oke. Oh, benar juga. Cui Lizu tiba-tiba teringat sesuatu. Di rumah sewaan di Jinping, ada beberapa barang yang ditinggalkan ayahku. Baiklah, Zhao Yu mengangguk. Nanti aku akan memberitahu Li Loyun. Dan, Zhao Yu menepuk bahu Cui Lizu. Aku ingin kau tenang dan mengingat dengan saksama setiap detail tentang Tao Xiang dan kehidupan masa lalumu. Kali ini, kita harus lebih detail daripada saat kita mencari permata. Kau tidak boleh mengabaikan untuk berbagi ekspresi dan gerakan sekecil apapun. Terutama masa lalumu dengan ayahmu di Kota Emas. Ingat dengan saksama dengan siapa kau berhubungan saat itu. Kaki tangan ayahmu mungkin telah memasuki pandanganmu tanpa sepengetahuanmu. Baiklah, aku mengerti maksudmu. Cui Lizu mengangguk penuh semangat. Jangan khawatir, aku akan berusaha mengingatnya. Sebenarnya, aku juga menduga ayahku mungkin punya tim atau kaki tangan, tetapi dia tidak pernah memberitahuku jika dia punya. Ya, dari pengumpulan informasi hingga perencanaan pencurian, hingga penjualan akhir, mustahil bagi satu orang untuk mengendalikan seluruh operasi, bahkan jika dia adalah raja pencuri. Zhao Yu mengangguk. Jika kita dapat mengetahui lebih banyak tentang kaki tangan Tao Xiang, mungkin kita dapat mengetahui apa sebenarnya daftar nama itu. Setelah Cui Lizu setuju, dia segera mengambil selembar kertas dan pena dan mulai bekerja berdasarkan apa yang diminta Zhao Yu padanya. Melihat sikap positif Cui Lizu, Li Bei ini diam-diam mendekati Zhao Yu dan berbisik, "Saudaraku, apakah kamu curiga bahwa kaki tangan Tao Xiang adalah seseorang di dalam sistem? Bukankah itu seseorang di dinas rahasia?" Wah, hebat sekali Bei ini. Zhao Yu memujinya. Sepertinya aku tidak salah memilih orang kali ini. Kau benar, aku memang punya kecurigaan seperti itu. Saat Tao Xiang sedang berada di puncak kariernya, dia sering menghilang tanpa diduga dan melakukan pencurian yang tak terbayangkan satu demi satu. Aku merasa bahwa jika tidak ada personel penting di belakangnya, dia tidak akan bisa lolos begitu saja. Hanya saja aku tidak yakin apakah dinas rahasia terlibat atau tidak. Saya setuju dengan penilaian Anda. Tao Xiang mungkin tidak sendirian dalam tindakannya. Dia memiliki kaki tangan misterius dalam kegelapan yang bahkan tidak dia ceritakan kepada Cui Lizu, kata Li Bei ini sambil berpikir serius. Mungkin dia mendapatkan daftar itu dari kaki tangannya yang misterius. Entah mereka sedang mencari harta karun itu, atau mereka mencoba memanfaatkan kecerdasan dan kebijaksanaan Tao Xiang. Bei ini hanya spekulasi belaka, kita masih belum bisa sampai pada kesimpulan konkret, kata Zhao Yu sambil menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, jika kamu membandingkan kasus lain dengan kasus ini dan melihatnya bersama-sama, kita mungkin bisa menemukan kerangka kasarnya. Oh, kasus yang mana? Tanya Li Bei ini. Kasus pencurian batu permata. Kata Zhao Yu sambil berjalan ke papan tulis kosong dan mulai menulis kata-kata. Lihat, sebelum Tamil Star dicuri, Tao Xiang selalu berhasil mencuri tanpa hambatan. Dia sering melakukan pencurian besar-besaran dari brankas pribadi, museum, berlian, emas, karya seni. Tidak peduli apapun yang dia curi, dia tidak pernah melakukan kesalahan. Namun, siapa yang mengira bahwa warisannya akan berakhir setelah kasus batu permata? Pembeli itu memperlakukannya dengan buruk dan hampir merenggut nyawa Tao Xiang, melukai kepalanya dan membuatnya menjadi gila. Zhao Yu melanjutkan, hal terpenting adalah bahwa dalam kasus batu permata, Tao Xiang tiba-tiba memanfaatkan seniornya yang telah lama hilang, Li Fei. Bei ini, apakah kamu sudah menemukan sesuatu? Ini,
Li Bei ini mencoba mengikuti ide Zhao Yu tetapi masih selangkah di belakangnya. Kita dapat berasumsi bahwa Tao Xiang benar-benar memiliki kenalan hebat yang dapat mencari informasi dan membantu Tao Xiang menghindari mata polisi. Jika demikian halnya, dalam kasus batu permata itu, mengapa Tao Xiang masih membutuhkan bantuan Li Fei? Tanya Zhao Yu. Oh, pasti ada yang salah. Li Bei ini tiba-tiba menyadari. Entah kenalan misterius Tao Xiang itu mendapat masalah, atau mereka memutuskan hubungan dan tidak lagi bekerja sama. Tanpa pilihan lain, Tao Xiang pergi ke Li Fei untuk meminta bantuan. Itu saja, Zhao Yu mengangguk. Saya berharap itu karena mereka bertarung, dengan begitu kita setidaknya punya kesempatan untuk mengetahui siapa kaki tangannya. Tapi kalau orang ini sudah lama pergi, maka masalah daftar nama itu akan sulit diselidiki. Ah! Seru Li Bei ini, jantungnya berdebar kencang karena kegembiraan. Senior, Anda mengatakan, daftar nama itu diberikan kepada Tao Xiang oleh kaki tangan misterius, dan sekarang pembunuhan terhadap 5 ahli, mungkinkah orang yang sama? Bab 1089. Tidak, jawab Zhao Yu dengan yakin. Aku sudah memikirkan hal ini sebelumnya, tetapi kita harus mempertimbangkan masalah usia. Bahkan jika kaki tangan misterius Tao Xiang ini lebih muda darinya, dia pasti sudah berusia setidaknya 60 tahun sekarang. Bahkan jika dia ingin melakukan pembunuhan yang direncanakan dengan sangat hati-hati, dia mungkin tidak mampu melakukannya. Tapi, Li Bei ini mulai bicara, matanya terbelalak. Kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa kaki tangan misterius itu adalah dalangnya. Bahkan jika dia tidak bisa melakukannya sendiri, dia masih bisa menyewa orang lain untuk melakukannya untuknya. Itu benar, kata Zhao Yu sambil mengangguk. Tapi pikirkanlah, jika orang ini dan Tao Xiang telah bekerja sama selama bertahun-tahun, mereka seharusnya telah menghasilkan banyak uang bersama. Dia sudah cukup umur, jadi apa alasannya dia mencari harta karun itu lagi? Bahkan jika dia menemukannya, bagaimana dia akan menghabiskannya? Ada 2 kemungkinan, jawab Li Bei ini. Pertama, bisa jadi orang ini masih punya hati nurani dan benar-benar ingin menemukan harta karun itu demi kebaikan negara. Kedua, dia disandera. Ada yang tahu rahasianya dan memaksanya mencari harta karun itu. Kalau memang ada kaki tangan misterius seperti itu, kata Zhao Yu sambil mengangguk lagi. Kalau begitu kemungkinan yang kedua lebih mungkin. Kalau itu demi kepentingan negara, tidak mungkin dia membunuh orang. Ya, tapi, Li Bei ini menghadapi dilema. Senior, bagaimana kita bisa menemukan orang ini? Cih, Zhao Yu cemberut. Alangkah hebatnya jika kita bisa memindahkan Wu Xiumin. Dia akan mampu membuat profil psikologis kaki tangan misterius ini. Tapi, kurasa aku akan mencobanya, kata Zhao Yu, memejamkan mata saat mencoba mengingat kasus itu. Kurasa, fakta bahwa orang ini memiliki akses ke begitu banyak informasi rahasia dan mampu membantu Tao Xiang menghindari deteksi polisi berarti dia kemungkinan besar menduduki posisi tinggi dalam sistem kita dengan sejumlah wewenang yang tidak dimiliki staf biasa. Orang ini seusia dengan Tao Xiang. Zhao Yu melanjutkan, berdasarkan era dan perhitungan cepat, dia mungkin sedikit lebih muda dari Tao Xiang. Dia sangat kaya dan memiliki posisi terkemuka. Mengenai karakternya, dia jelas tipe orang dengan hubungan yang sangat baik dan hubungan interpersonal yang sangat baik. Dia mungkin mengenal banyak pejabat senior, pengusaha, dan orang kaya, dan bergaul dengan mereka dengan nyaman. Dia mungkin juga cukup murah hati. Selain itu, orang ini sangat disiplin, cekatan, dan tidak jauh berbeda dengan Tao Xiang, dan Pada saat itu, Zhao Yu berhenti sejenak dan mencoba berpikir sebaik mungkin. 6 tahun yang lalu, pada periode menjelang saat Tao Xiang mencuri bintang Tamil, sesuatu mungkin telah terjadi yang menyebabkan Tao Xiang malah menggunakan Li Fei sebagai mitra. Yah, ini sepertinya, Li Bei ini ragu-ragu setelah mendengar deskripsi tidak profesional yang baru saja diberikan Zhao Yu. Ada apa? Tanya Zhao Yu, terdengar sensitif. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Kenapa kau ragu-ragu? Kalau begitu aku akan mengatakannya, kata Li Bei ini gugup. Katakan saja, perintah Zhao Yu padanya.
Itu, kata Li Bei ini lemah sambil berkedip. Senior, apakah ada sesuatu yang tidak biasa terjadi pada ayah mertuamu 6 tahun lalu? Apa-apaan ini? Zhao Yu mengulurkan tangan untuk memukul Li Bei ini. Dia segera menggerakkan tangannya untuk menutupi wajahnya. Senior, ini hanya tebakan, jangan dimasukkan ke hati. Li Bei ini mendesak Zhao Yu. Deskripsimu benar-benar mirip dengan Miao Kun. Kamu, Zhao Yu menarik tangannya dan mengusap rambutnya yang berantakan. Dia memikirkannya sejenak. Deskripsi yang dia berikan benar-benar terdengar seperti ayah mertuanya, itu seperti dia sedang memperkenalkan Miao Kun. Namun, Zhao Yu segera menepis pikiran itu. Sungguh lelucon. Bagaimana mungkin Miao Kun menjadi kaki tangan misterius Tao Xiang? Miao Kun adalah agen luar negeri sejak Miao Ying masih muda. Bagaimana mungkin dia berhubungan dengan Raja Pencuri Tao Xiang? Ini bukan film, jadi bagaimana mungkin sesuatu yang tidak masuk akal itu menjadi kenyataan? Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Entah itu terkait dengan pekerjaannya atau kehidupan pribadinya, dia tidak mengira spekulasi yang mengejutkan ini akan menjadi kenyataan. Meskipun sistem petualangan yang aktif berarti banyak kebetulan yang mustahil sebenarnya mungkin terjadi, percaya bahwa ayah mertuanya adalah kaki tangan Tao Xiang terlalu berlebihan. Namun, setelah memikirkan bagaimana Zhao Yu terperangkap dalam rencana Li Jing dan Xiao Hang, reaksi aneh Miao Kun selanjutnya, dan tenggat waktu yang telah ditetapkan, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak curiga. Semua ini terasa aneh. Astaga, Zhao Yu berpikir sambil menghela napas berat. Kotak harta karun ini tampak aneh sejak awal. Sejak awal sudah ada kejadian aneh. Rasanya seolah-olah ini menunjukkan sesuatu. Hei, Li Bei ini tiba-tiba menunjuk apa yang ditulis Zhao Yu tentang Tao Xiang di papan tulis dan mendesah berat. Tidak heran orang mengatakan bahwa bintang Tamil yang misterius adalah batu takdir. Batu inilah yang mengubah nasib Raja Pencuri itu sendiri. Senior, karena Anda mengatakan bahwa dia tidak berpartisipasi dalam pencurian batu permata, apakah dia benar-benar dapat menemukan harta karun itu? Malam harinya, Zhao Yu berada di kamar hotelnya. Kasus ini berbeda dari kasus-kasus lainnya dan Zhao Yu tahu bahwa karena penyelidikan baru saja dimulai, ia perlu mengatur waktu. Daripada bekerja siang dan malam, lebih baik ia mengendalikan kondisi mentalnya agar ia dapat berpikir dengan akurat dan membuat keputusan terbaik. Pada saat itu, Zhao Yu dengan gugup menunggu hingga tengah malam. Heksagram Gendui yang telah ia mulai sebelumnya telah berakhir sebelum ini. Ia telah memperoleh tingkat penyelesaian 213% dan beberapa alat sebagai hadiah. Melihat kembali pertemuan hari ini, Zhao Yu merasa bahwa ia telah sangat terpengaruh oleh heksagram itu, hampir menarik otot-otot di punggung bawahnya. Sebelumnya, ia mengira bahwa heksagram Gendui mewakili petunjuk yang terkait dengan harta karun dan ia akan mampu mencapai terobosan penting. Kenyataannya, heksagram Dui ini tidak memiliki keuntungan apapun, dan itu tidak mewakili harta karun itu, tetapi hadiahnya sendiri. Ternyata ia menerima bonus 210.000 yuan dari Departemen Kriminal hari ini untuk kasus setan. Bonus ini telah ada di akunnya untuk sementara waktu, tetapi Zhao Yu tidak menyadarinya sampai akhir hari karena ia sibuk. Dia juga telah melawan tim dinas rahasia sebelumnya hari ini dan telah memperoleh wewenang investigasi atas kasus harta karun tersebut. Akan terasa lebih tepat jika kasus tersebut diwakili oleh heksagram Zen, yang berarti sesuatu yang mengejutkan. Atau karena dia dan Li Jing telah menyimpan dendam, dan dia telah bertarung dengan Xiao Hang. Jika dia melihat heksagram Kan, Li, atau bahkan Gan, dia tidak akan terkejut. Namun, sistem telah memberinya heksagram Gen, yang berarti ketangguhan, yang tampaknya tidak terkait dengan kasus ini. Zhao Yu berpikir serius tentang heksagram itu. Lagi pula, ia telah menerima informasi USB dari layanan khusus hari ini. Mungkin heksagram Gen itu merujuk ke sana. Atau apakah sistem tidak menunjukkan bahwa akan ada pertempuran hari ini? Apakah itu semua hanya tentang meditasi diri? Zhao Yu pertama-tama memeriksa jam tangannya dan kemudian memeriksa sistem di otaknya. Saat itu, sebuah heksagram baru mulai terbuka di kejauhan dan semakin dekat. Dia menjadi tegang, karena dia tahu betul bahwa kilasan yang akan datang ini penting.
Itu akan menentukan arah penyelidikan di masa depan. Berdasarkan pemahamannya tentang sistem, Zhao Yu merasa bahwa peluang munculnya Gan atau Kun dalam heksagram baru sangat tinggi. Dia tidak tahu apakah dia bisa menangani apapun yang akan datang. Tiba-tiba, saat menunggu heksagram, teleponnya berdering. Zhao Yu tahu tanpa mengangkatnya bahwa hanya ada satu orang yang akan meneleponnya saat ini, dan itu pasti orang yang paling dekat dengannya. Ketika dia membuka kunci telepon, dia menyadari bahwa dia benar. Itu adalah Miao Ying. Setelah menerima tenggat waktu, Zhao Yu telah memberitahu Miao Ying apa yang terjadi hari itu. Namun, Miao Ying tidak terlalu terkejut seperti sebelumnya. Dia tahu karakter Zhao Yu dengan baik, dan kemanapun dia pergi, jika dia tidak membuat keributan besar, dia bukanlah Zhao Yu. Di telepon, Miao Ying memberitahu Zhao Yu bahwa dia sedang meningkatkan pekerjaannya sehingga dia bisa segera bertemu kembali dengannya. Dia sudah mengatur staf untuk menggantikannya dan siap menyiapkan Wu Xiumin dan Zheng Ke untuk datang dan membantu Zhao Yu. Ketika Miao Ying menyebut Wu Xiumin, Zhao Yu teringat pada profil tersangka yang ditulisnya sendiri, dan ketika memikirkan hal ini, ia tak pelak teringat pada masalah tersebut. Zhao Yu mengambil kesempatan yang tepat dari keheningan yang muncul di antara pergantian topik dan bertanya kepada Miao Ying, "Miao, ada sesuatu yang perlu kutanyakan padamu. Apakah ada kejadian besar yang terjadi di keluargamu sekitar 6 tahun yang lalu?" Bab 1090. Apa yang kau katakan? Apa kau mencoba menyiratkan sesuatu? Miao Ying bertanya dengan bingung. Apa yang kau maksud dengan acara besar? Kau seharusnya tahu bahwa keluarga kami hampir setiap hari mengadakan acara besar. Tentang itu, kata Zhao Yu. Pikirkan baik-baik. Sekitar 6 tahun yang lalu, apakah ada yang aneh terjadi pada ayahmu? Mungkin bukan hanya 6 tahun yang lalu, mungkin sesuatu yang lebih awal. Hei, Zhao Yu, ada apa denganmu? Tanya Miao Ying. Bukankah seharusnya kau mencari harta karun itu? Kenapa kau tiba-tiba bertanya tentang ayahku? Tidak, itu tidak benar, kenapa kau secara khusus bertanya tentang ayahku 6 tahun yang lalu? Apa yang ada dalam pikiranmu? Baiklah. Zhao Yu mengerti keinginan Miao Ying untuk menyelidiki sampai tuntas, jadi dia tidak ingin menyembunyikan alasannya bertanya, jadi dia langsung memberitahunya. Begini, kami sudah lama menduga bahwa Raja Pencuri Tao Siang punya kaki tangan yang bekerja dari balik bayang-bayang. Kaki tangan ini bisa jadi seseorang dari dalam sistem, dan seseorang yang memiliki posisi tinggi. Zhao Yu menceritakan semua yang mereka simpulkan kepada Miao Ying, tanpa melewatkan sepatah kata pun. Dia khawatir ayah mertuanya terlibat dengan Tao Siang. Kamu terlalu berbakat. Hahaha. Miao Ying tiba-tiba tertawa setelah mendengar penjelasannya. Sayangku, kamu benar-benar detektif yang baik. Kita bahkan belum bertunangan dan kamu sudah mengincar ayah mertuamu. Apa kau bercanda? Zhao Yu menjelaskan dengan tergesa-gesa. Kau masih tidak mengenalku. Aku hanya khawatir. Jika aku benar-benar curiga padanya, apakah aku masih akan memberitahumu, putrinya? Baiklah. Miao Ying tertawa. Kalau begitu, aku punya cara yang lebih cepat untuk menyelesaikan masalah ini. Kau mau mendengarnya? Bagaimana? Tanya Zhao Yu. Aku akan menelepon ayahku dan memberitahunya tentang kecurigaanmu. Kata Miao Ying cepat. Jika dia mengirim seseorang untuk membungkammu, itu menunjukkan bahwa dia memang terlibat dengan Tao Siang. Jika tidak, maka itu menunjukkan bahwa tidak ada apa-apa di sana. Bagaimana kalau itu sebagai ide? Zhao Yu tahu Miao Ying sedang marah dan mencoba menenangkannya. Miao, jangan marah. Kita harus bersikap profesional di sini, oke? Ya, tentu saja. Apa kau akan marah jika aku mencurigai orang tuamu? Tanya Miao Ying sambil cemberut. Zhao Yu, aku mohon padamu untuk berhenti membiarkan imajinasimu menjadi liar, oke? Apa menurutmu hal seperti itu mungkin terjadi? Hanya karena profil psikologismu yang buruk, kau pikir ayahku adalah kaki tangan Tao Siang. Aku akui bahwa mungkin ayahku memang terlibat dalam seluruh situasi Li Jing, tetapi aku yakin bahwa dia melakukannya demi keselamatan kita. Jangan lupa, kita akan bertunangan pada bulan Juni, dia tidak ingin kita terlibat dalam kasus tingkat nasional.
Bukankah itu bisa dimengerti? Nona, aku hanya bertanya. Kau seharusnya tahu bagaimana keadaanku. Zhao Yu menghibur. Jika aku mencurigai ibu dan ayahku, aku juga akan mencari tahu kebenarannya. Aku mohon padamu. Aku hanya bisa menanyakan ini karena aku dekat denganmu. Saat ini, aku tidak punya banyak waktu lagi. Dengan hanya 2 bulan, aku tidak ingin membiarkan kemungkinan apapun berlalu begitu saja. Baiklah, 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 kata Miao Ying. Kalau begitu aku akan bersikap lebih profesional. Coba kupikirkan lagi, 6 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, tidak ada hal besar yang terjadi, kenang Miao Ying. Tapi ayahku selalu sangat tertutup, jadi aku juga tidak tahu semua yang terjadi. Bagaimana kalau aku bertanya langsung padanya? Novel B. Jen.com. Itu, Zhao Yu merasa telah membuat langkah yang salah dan mulai menyesal melibatkan Miao Ying. Tidak apa-apa sayang, aku tahu apa maksudmu. Kau tidak tahu betapa aku berharap ayahku menjadi kaki tangan Tao Xiang. Katanya. Apa? Zhao Yu tercengang. Ya, Miao Ying mendesah. Jika ayahku bersekongkol dengan Tao Xiang, bukankah seluruh kasus ini akan lebih mudah? Yang perlu kita lakukan hanyalah menangkap ayahku, lalu memaksanya untuk mengaku. Kita bisa menghajarnya sampai dia mengatakan yang sebenarnya. Zhao Yu mulai bingung dan merasa bahwa dia bukan lagi satu-satunya orang yang mengutamakan keadilan di atas keluarganya. Tapi sayang sekali, kemungkinan hal seperti itu terjadi terlalu kecil. Kata Miao Ying dengan percaya diri. Namun, apa yang kau katakan membuatku teringat sesuatu. Jika kaki tangan Tao Xiang benar-benar ada, dan jika itu benar-benar seseorang dari dalam sistem, maka kita tidak akan dapat menyelidiki ini dengan kemampuan tim investigasi khusus kita saja. Satu-satunya orang yang dapat membantu kita, dalam kasus itu, adalah ayahku. Kata Miao Ying dengan serius. Bagaimana dengan ini, jika kau bisa mendapatkan profil tersangka, maka ayahku dapat pergi mencarinya dan melihat apakah ada orang di Departemen Dinas Rahasia, atau departemen manapun, yang memenuhi deskripsi itu. Ide bagus, tapi kau sama sekali tidak boleh memberitahunya tentang kecurigaanku padanya. Kata Zhao Yu sambil mengangguk. Tidak apa-apa, aku paling mengenal ayahku. Kalau dia tahu calon menantunya mencurigainya, dia pasti senang sekali. Kata Miao Ying sambil membayangkan skenario itu. Zhao Yu menelan ludah. Ia mulai mempertimbangkan dengan serius apa yang dimaksud Miao Ying. Ayah mertuanya, Miao Kun, seperti apa temperamennya? Sayangku, aku akan mengirim Wu Xiumin ke sana besok. Biarkan dia membantumu membuat profil tersangka dengan lebih baik. Kata Miao Ying. Tapi kita tidak bisa menggantungkan semua harapan kita pada ini saja. Jika kita ingin menemukan pembunuh dan harta karunnya, ada banyak hal yang harus kita kerjakan. Bisa bekerja di kasus Departemen Dinas Rahasia dan menemukan harta nasional, hebat sekali. Aku jadi bersemangat hanya dengan memikirkannya. Kata Miao Ying, adrenalinnya terpacu. Aku ingin segera terbang ke sana dan memecahkan kasus ini bersamamu. Sayang, selama aku mengenalmu, tidak ada yang luput darimu sebelumnya, jadi kau harus meneruskan jejak legendarismu. Bahkan dengan ini. Zhao Yu mengerutkan kening, menggerutu dengan suara pelan. Mengapa aku merasa ada yang tidak beres? Aku curiga Li Jing ikut campur dalam urusanku, apakah kau juga terlibat? Tidak heran kau membuatku bertarung dengannya dengan cara yang benar. Sudah cukup, setelah mencurigai ayah mertuamu, sekarang kau mencurigai tunanganmu. Detektif Zhao, kurasa sudah waktunya kau menemui dokter. Miao Ying menegurnya. Dari mana kau mendapatkan semua teori konspirasi ini? Hanya bercanda, jawab Zhao Yu. Tetapi aku tidak seoptimis dan segembira dirimu. Kamu mungkin tidak merasakannya, tetapi begitu kasus ini dimulai, semuanya menjadi aneh. Kurasa, jika kita dapat menemukan siapa yang membunuh para ahli, itu akan menjadi awal yang baik. Mengenai harta karun itu, benar, berbicara tentang para pembunuh, aku bertanya lagi pada Cheng Lingfei mengenai Piti Debin, kata Miao Ying. Dia memberiku beberapa petunjuk. Kita mungkin bisa mencobanya.
Jika kita bisa menemukan sumber obat-obatan itu bisa menjadi kunci untuk mengungkap misteri di balik pembunuhan para ahli. Baiklah, kalau begitu, bisakah kamu menghubungi Chen Ganshi secara langsung? Tanya Zhao Yu. Biarkan kantor investigasi kriminal menyelidiki ini. Saya merasa, Miao Ying memulai. Daripada menyerahkan ini ke Departemen Investigasi Kriminal, mengapa tidak membiarkan dinas rahasia yang menanganinya? Mereka lebih profesional. Baiklah, Zhao Yu mengangguk. Bisakah kamu mencantumkannya dalam laporan? Atasan akan menyetujuinya jika itu terkait dengan urusan nasional. Baiklah, Miao Ying setuju. Kalau begitu, cukup untuk hari ini. Tunggu aku, sayang. Aku akan bergegas dan menyelesaikan urusanku, lalu bertemu denganmu lagi. Tolong jangan pecahkan kasus ini sebelum aku sampai di sana, tinggalkan sesuatu untukku. Baiklah. Zhao Yu tersenyum dan menutup telepon. Setelah panggilan telepon berakhir, senyum Zhao Yu perlahan menegang. Meskipun Miao Ying tampak dalam suasana hati yang baik, Zhao Yu merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bisakah kasus ini dipecahkan? Bisakah harta karun itu ditemukan? Bos sistem, pikir Zhao Yu, mengalihkan perhatiannya ke antarmuka sistem. Terserah padamu apakah aku bisa menyelesaikan kasus ini tepat waktu atau tidak. Buka, perintahnya dalam benaknya. Saat pikiran Zhao Yu bergerak, sebuah spanduk muncul. Di tengah sistem itu ada dua kata besar, Zenkan. Sialan, pikirnya. Zhao Yu tak kuasa menahan diri untuk tidak mendesah setelah melihat hasilnya. Bos sistem yang terhormat, mengapa Anda selalu mengacaukannya di menit-menit terakhir?